Jempol dulu bosku, terima kasih. Sang penakluk bijak Sisen 44. Pasukan di wilayah barat daya sedang bersiap untuk berperang, siap bertempur kapan saja. Sementara itu, di ibu kota yang jauh, di dalam kota kekaisaran, awan gelap menyelimuti kota, dan suasana mencekik menyelimuti seluruh ibu kota. Sepotong berita dari wilayah barat daya menyebar ke seluruh ibu kota, membuat seluruh kota terdiam. 1 bulan yang lalu, kabar tentang penangkapan Basanyu dan pembunuhan Litu menyebar ke berbagai rumah tangga di ibu kota melalui berbagai saluran. Di dalam gedung Sangde. Hahaha, Basanyu sudah bergerak. Bagus, bagus, bagus. Basanyu punya 100.000 pasukan elit. Sehebat apapun Litu, apa yang bisa dia lakukan? Kali ini, dia pasti kalah. Yunhe menerima kabar dari arah barat daya, dan wajahnya dipenuhi kebanggaan. Setan yang pernah mempermalukannya dan membuatnya tak berdaya akhirnya mati. Hehe, Yang Mulia, surat ini dikirim dari barat daya setengah bulan yang lalu. Dilihat dari kecepatannya, Litu seharusnya sudah meninggal hampir setengah bulan yang lalu. Seorang Kasim tersenyum patuh. Bahkan jika dia sudah mati, itu tidak akan cukup. Cepat, kirim seseorang untuk memberitahu Basanyu agar membawa jantung Litu kembali ke istana. Aku ingin memberi makan jantungnya kepada anjing-anjing itu sendiri. Yunhe berbicara dengan nada muram dan penuh kebencian, lalu meremukkan cangkir teh di tangannya dengan bunyi kerak. Di kediaman Wakil Menteri Kehakiman. Pada hari ini, Zhen Xixia, Li Jun, dan para pejabat lainnya berkumpul di sini, di mana mereka mengadakan jamuan besar dan bersenang-senang. Haha, kakak Li, Litu sudah meninggal. Kita benar-benar harus minum-minum sepuasnya. Ayo, kita minum. Wajah Zhen Xixia memerah. Sejak Litu meninggalkan ibu kota, hidupnya berjalan sangat lancar. Dan hari ini dia mendengar kabar baik seperti itu. Dia sangat gembira. Semua orang mengangkat gelas mereka bersama-sama. Hehe, cucu Litu itu sudah lama membuat kita banyak masalah, dan sekarang dia akhirnya mati di barat daya. Aku akan membuat puisi untuk mengungkapkan perasaanku. Li Jun berdiri, meminum secangkir minumannya, dan berkata dengan penuh semangat, pohon pinus berdiri tegak, tak tergoyahkan oleh angin dan salju, setelah kesulitan datang kebahagiaan, dan bahkan iblis pun dipenggal kepalanya. Haha, hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Aula Sangxian. Yunsi sangat cemas. Dia telah mencoba memasuki gerbang istana beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, tetapi selalu ditolak. Yang Mulia, mohon jangan terlalu khawatir. Guru junior sangat bijaksana, Basanyu tidak akan pernah mencelakai Tuan Li. Xiaoyu menghibur Yunsi, tetapi Yunsi sendiri menghela napas dalam hati. Yunsi berlari ke kediaman Wen Zongge, tetapi Wen Zongge terdiam lama sebelum akhirnya berkata. Sekalipun Li Jun mengalami kemalangan, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk Yang Mulia. Mohon jangan khawatir. Yunsi pun menangis terseduh-seduh. Wen Zongge menghela napas panjang, menyadari bahwa dirinya sendiri sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri. Li Jun, apakah kau sudah kembali dengan selamat? Dia tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin situasi seperti ini bisa terjadi? Ketegangan meningkat di ibu kota, dan hampir semua orang di ibu kota yang menerima berita tersebut mengkonfirmasi satu hal. Litu akan mati. Banyak sekali orang yang diam-diam mengadakan jamuan makan untuk merayakannya. Kediaman Adipati Dong Zhonyi sangat sunyi hari itu. Adipati Huguo adalah seorang menteri dari 2 dinasti dengan prestasi yang sangat tinggi. Ia jarang terlibat dalam politik dan jarang muncul di kancah politik saat ini. Namun, semua orang memahami bahwa lelaki tua ini masih memiliki pengaruh yang kuat di dunia. Akar pemikirannya bahkan lebih luas daripada akar pemikiran Zhao Wuji dari Akademi Kekaisaran. Ayah, si Li itu akhirnya akan mati. Bukankah sebaiknya kita bertindak? Dong Xibai, putra Dong Zhonyi dan saudara permaisuri Yiru, berbicara dengan penuh semangat. Ia sudah berusia 40-an atau 50-an, mengenakan jubah berlengan lebar, pakaian seorang cendekiawan terpelajar. Keluarga Dong dipenuhi oleh orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh, tetapi ketika menyangkut Dong Xibai, Dong Zhonyi tidak mengizinkan Dong Xibai dan yang lainnya memasuki istana sebagai pejabat, melainkan membiarkan mereka menyembunyikan jasa dan ketenaran mereka. Namun, ini bukan berarti mereka tidak memiliki pengaruh. Bahkan, para pejabat tinggi peringkat pertama atau kedua di istana kekaisaran pun harus memperlakukan Dong Xibai dengan penuh hormat. Inilah yang disebut oleh Adipati Dong Zhonyi, pelindung negara, sebagai cara bersembunyi. Ketika Litu menyerang balai leluhur keluarga Dong, Dong Xibai sangat marah. Dia ingin Litu mati dengan cara yang mengerikan. Namun, Dong Zhonyi menghentikannya. Saat itu, Dong Zhonyi hanya mengucapkan satu kalimat, Kaisar saat ini sudah ditakdirkan untuk gagal. Dia menggunakan Litu untuk memuji Zhou Yu dan aku. Kita tidak boleh melakukan tindakan gegabah. Jadi keluarga Dong mentolerirnya. Kali ini, Kaisar sakit parah, dan Litu sudah meninggal. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Dong Zhonyi, dengan rambut putihnya, berbaring tenang di kursi berlengan, sementara 2 pelayan di belakangnya dengan hati-hati menyisir rambut panjangnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, bodoh. Ayah, apa maksudmu? Hati Dong Xibai bergetar, dan dia bertanya dengan hati-hati.
Dong Zhonyi berkata, untuk menghadapi Li Tu, kita harus lebih memperhatikan Jiu Yu. Orang yang paling memahami Li Tu adalah musuhnya, dan satu-satunya orang yang bisa menjadi musuh Li Tu saat ini adalah Jiu Yu. Apakah 9 alam bawah telah bergejolak? Dia hanya mengajukan pertanyaan itu dengan santai dan tidak mengatakan apapun lagi, hanya mendesah, sayang sekali dengan anak laki-laki bernama Ba itu. Sebulan kemudian, ketika berita datang lagi dari barat daya, ibu kota terguncang. Li Tu, utusan kekaisaran yang bertugas menangani bantuan bencana, menghasut pemberontakan rakyat, membunuh Ba Sanyu, gubernur militer wilayah barat daya, dan mengambil alih posisinya, serta mengangkat dirinya sebagai gubernur militer wilayah barat daya. Seketika itu juga, ibu kota dilanda kegemparan. Semua orang terkejut. Di dalam aula Sangde, Yun He terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah, wajahnya meringis penuh kebencian. Li Tu, kau pengganggu yang tak bisa disembuhkan. Dia mendongak ke langit dan berteriak, wajahnya sangat pucat. Dia tidak percaya bahwa Li Tu tidak mati, melainkan merebut kekuasaan. Kediaman Li Sun, Zhen Xixia, dan yang lainnya menjadi sunyi senyap. Setelah keheningan singkat dan kesunyian yang mencekam, datanglah kejutan. Tidak, mustahil. Ba Sanyu memimpin 100.000 pasukan, bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu menghadapi Li Tu. Li Jun benar-benar tercengang. Ia ambruk ke tanah, dan para pelayan di sekitarnya bergegas membantunya berdiri, beberapa memijat pangkal bibirnya, yang lain menuangkan teh. Sudah berakhir, sudah berakhir. Li Tu telah merebut wilayah barat daya. Ini pemberontakan, ini pengkhianatan. Zhen Xixia berteriak kaget, jantungnya berdebar kencang karena takut dan marah. Untuk sementara waktu, ibu kota berada dalam kekacauan. Hampir semua pejabat dinasti Yuan segera menyadari bahwa ini adalah peristiwa besar yang bisa memicu perang di seluruh dunia. Perlu dipahami bahwa setiap gubernur militer dipilih melalui berbagai tahapan negosiasi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap gubernur militer memiliki pengaruh yang mendalam terhadap keadaan negara. Sekarang, Ba Sanyu telah terbunuh, dan Li Tu telah menggantikannya. Ini benar-benar keterlaluan. Pertama-tama, orang-orang terkejut bahwa Li Tu berani melakukan hal seperti itu. Banyak yang terkejut dengan kemampuan luar biasa Li Tu. Dia benar-benar berhasil membunuh Ba Sanyu. Perlu dicatat bahwa dia adalah seorang gubernur militer yang memiliki kekuasaan militer yang cukup besar, bukan seorang hakim daerah atau prefek kecil. Bakat luar biasa seperti apa sebenarnya Li Tu itu? Di kediaman Jia Zhenbang. Jia Zhenbang sedang bermain catur dengan Yang Wanji. Sejak kaisar jatuh sakit parah, urusan istana menjadi tanggung jawab mereka berdua, dan selama waktu ini, mereka berdua sering mengobrol bersama. Apa, kamu tidak bisa menahan diri lagi? Jia Zhenbang tersenyum tipis, menatap Yang Wanji yang ragu-ragu, dan berkata, kau harus tahu bahwa ini tidak bisa dihentikan. Yang Wanji terduduk lemas dan meletakkan bidak catur, sambil berkata, Li Tu benar-benar akan memanfaatkan kesempatan untuk bangkit. Ini adalah hal yang baik. Tanpa dia, baik kau maupun aku tidak akan bisa mengendalikan Dao Lord Jiu Yu. Jia Zhenbang berdiri dan berkata, ayo pergi. Kali ini, para pejabat akan kacau. Aku penasaran bagaimana Yang Mulia akan menghadapinya. Ini akan sulit. Dia menghela napas. Wen Fu. Setelah mendengar berita itu, Wen Zhongge terkejut, benar-benar terkejut. Ekspresi tak percaya muncul di wajahnya saat dia bergumam, Li Jun, apa yang kau coba lakukan? Kau menakutkan. Tubuh tuannya gemetar tak terkendali. Di aula para pria terhormat, Yunsi menerima kabar itu, wajahnya menunjukkan keterkejutan sekaligus kegembiraan. Yang Mulia, Anda tidak boleh tertawa. Tuan Wen mengatakan bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, hal itu bisa mengancam posisi Anda. Xiao Yu menjadi semakin cemas. Dia tidak mengerti bagaimana Yunsi masih bisa tertawa. Li Tu telah melakukan kejahatan berat. Dia adalah guru Yunsi. Jika seorang guru melakukan pengkhianatan, bagaimana mungkin muridnya dilindungi? Yunsi tetap tenang. Dia menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak apa-apa. Selama guru tidak meninggal, tahta itu tidak akan lepas dari genggamanku. Sambil berbicara, dia tersenyum manis. Jantung Xiao Yu tiba-tiba berdebar kencang. Yang Mulia, mungkinkah? Ia tak kuasa menahan diri untuk menyenggol Yunsi, terbatuk, dan berkata, Yang Mulia, lihatlah ke cermin, Anda akan membongkar rahasia Anda sendiri. Yunsi dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi dan memasang ekspresi serius dan sopan. Bab 432. Ibu kota itu pun dilanda kegaduhan. Para pejabat, menyadari apa yang sedang terjadi, segera mengepung gerbang istana. Masalah sepenting itu tidak berhak diputuskan oleh sembarang orang, itu harus diputuskan oleh kaisar. Namun, mereka bahkan tidak bisa masuk ke istana. Kabar menyebar dari istana bahwa penyakit kaisar semakin memburuk dan ia tidak dapat menghadiri sidang istana. Kaisar jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur selama 2 bulan. Dia tidak hadir di pengadilan selama 2 bulan. Hal ini sangat mengkhawatirkan para menteri di istana kekaisaran. Sebelumnya, ketika kaisar sakit parah, banyak orang mungkin diam-diam bersukacita, tetapi sekarang kaisar sakit parah, mereka sangat cemas karena tanpa dekrit kaisar, mereka tidak dapat mengirim pasukan untuk menangkap Li Tu. Li Sun, Zhen Xixia, dan sekelompok orang lainnya sangat cemas.
Pagi ini, semua pejabat bangun pagi-pagi sekali, seperti yang telah mereka lakukan selama 10 hari terakhir, dan berkumpul di depan gerbang istana, menunggu kaisar memulai sidang pengadilan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang berbeda, tetapi semuanya tampak sangat cemas. Apakah Yang Mulia dapat hadir di pengadilan hari ini? Ini adalah masalah yang sangat penting, sidang telah ditunda hampir 10 hari. Zhen Xixia angkat bicara dengan penuh semangat. Ya, jika itu hal lain, akan berbeda ceritanya, tetapi perubahan kekuasaan di wilayah barat daya dan pembunuhan gubernur militer tanpa izin oleh Li Tu adalah peristiwa besar, yang sama saja dengan pemberontakan. Di sisi lain, Li Jun memukul dadanya dan menghentakkan kakinya karena frustrasi. Celaka, 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 negara kita dilanda bencana. Li Tu telah menyatakan dirinya sebagai raja. Pada saat kritis seperti ini, istana seharusnya segera mengirimkan pasukan. Tetapi tanpa dekrit Yang Mulia, tidak ada yang bisa bertindak gegabah. Yang lain juga menggelengkan kepala dan menghela napas. Di antara kerumunan itu, Wen Zongge tampak sangat cemas, dia mungkin satu-satunya yang berharap kaisar akan tetap sakit selama beberapa hari lagi. Di dalam istana. Anakku, kapan kau bisa hadir di pengadilan? Ini masalah yang sangat penting, ayah tidak bisa terus menundanya. Ibu Suri duduk di samping tempat tidur kaisar, dengan raut wajah sedih. Karena tidak dapat menemui kaisar, para menteri berulang kali mengunjungi Ibu Suri, menjelaskan pro dan kontra dari masalah tersebut. Telinganya hampir kapalan karena mendengar semuanya. Semua pejabat membicarakan hal yang sama. Pasukan dikerahkan untuk merebut kembali wilayah barat daya, dan Li Tu ditangkap serta didakwa dengan pengkhianatan. Kaisar menggelengkan kepalanya. Meskipun wajahnya pucat, ia masih jernih pikirannya dan berkata, "Ibu, aku benar-benar ragu. Apakah membiarkan Li Tu bertindak tanpa pengawasan itu baik atau buruk?" Sambil berbicara, dia melirik surat yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Orang pertama yang menerima kabar dari arah barat daya adalah Kaisar. Seng Changping adalah orang pertama yang tiba di ibu kota dan menyampaikan surat Li Tu ke istana. Setelah menerima surat itu, Kaisar memerintahkan agar ia tidak menghadiri sidang istana selama 2 bulan berturut-turut, dengan alasan sakit serius. Dia terus ragu-ragu. Seperti yang dia katakan saat pertama kali bertemu Li Tu, saya khawatir jika saya memanfaatkannya, saya akan menjadi pendosa selamanya, jika saya tidak memanfaatkannya, saya juga akan menjadi pendosa selamanya. Li Tu kini telah mendapatkan momentum, hanya masalah waktu sebelum dia mengambil keputusan. Ibu Suri menghela napas dan tiba-tiba berkata, keturunanmu akan memiliki nasib mereka sendiri. Dinasti akan berubah, dan ini di luar kendali manusia. Kau telah bekerja keras sepanjang hidupmu, sudah cukup. Mengapa tidak membiarkan anak-anakmu memperebutkannya? Siapapun yang menang atau kalah, kau toh tidak akan bisa melihatnya. Apapun hasilnya, itu lebih baik daripada membiarkan Zhou Yu mendapatkan kekuasaan dengan mudah. Pada akhirnya, garis keturunan kerajaan kitalah yang akan ditempa oleh perebutan kekuasaan antara kedua faksi. Kata-kata permaisuri janda mengandung makna yang berbeda. Meskipun wanita tua ini tidak ikut campur dalam urusan politik, ia memiliki pengamatan yang tajam karena bertahun-tahun tinggal di dalam istana. Kaisar menghela napas panjang dan berkata, Adipati Protektorat sudah keterlaluan. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menanggung kesalahan bocah bernama Li ini. Setelah itu, dia tersenyum kecut dan berkata, bantu aku berdiri agar kita bisa pergi ke pengadilan. Sidang pengadilan telah dimulai. Kasim yang bertugas mengurus upacara segera menyampaikan pesan tersebut. Seketika itu juga, para petugas menjadi bersemangat. Hebat, luar biasa, Yang Mulia akhirnya mengadakan sidang. Kita harus memakul itu ke tiang aib. Ya, pengkhianat ini harus mati dengan cara yang mengerikan kali ini. Di luar gerbang istana, semua orang mulai berbicara. Setelah sekian lama, semua pejabat itu pergi ke pengadilan. Suasana khidmat menyelimuti istana emas. Setiap pejabat memiliki motif tersembunyi masing-masing. Kaisar tiba dengan susah payah, tetapi ia tampak tidak sehat dan pucat. Melihat hal ini, para pejabat merasa sedikit gelisah. Sepertinya Kaisar benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Hidup Kaisar, hidup Kaisar, hidup Kaisar. Semua pejabat itu membungkuk. Rakyatku yang terkasih, bangkitlah. Kaisar berbicara, suaranya tenang namun sedikit lemah, berkata, aku mendengar dari Ibu Suri bahwa para menteri kesayanganku telah menunggu dengan cemas kedatanganku untuk memulai sidang istana beberapa hari terakhir ini. Peristiwa besar apa yang telah terjadi? Ceritakan padaku. Mendengar itu, ekspresi semua orang sedikit berubah. Bagaimana mungkin Kaisar tidak mengetahui masalah sebesar ini? Yang Mulia. Jia Zhenbang, kepala seluruh pejabat, melangkah keluar dari barisan dan berkata, baru-baru ini, berita datang dari barat daya bahwa Li Tu, utusan kekaisaran yang bertanggung jawab atas bantuan bencana, ditangkap dan dieksekusi oleh Basanyu atas tuduhan pengkhianatan. Namun, pada hari eksekusi, rakyat barat daya marah dan pemberontakan sipil meletus, mengakibatkan kematian Basanyu. Li Tu kemudian menyatakan dirinya sebagai gubernur militer barat daya. Kami, rakyat Anda, tidak tahu bagaimana menangani masalah ini dan memohon keputusan Yang Mulia. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke samping. Oh, apakah ada di antara Anda para menteri yang memiliki saran mengenai masalah ini? Kaisar meliriknya dengan acuh tak acuh.
Yang mulia, Litu telah melakukan dua kejahatan besar. Pertama, dia bersekongkol dengan musuh. Kedua, dia membunuh seorang anggota dinasti Yuan tanpa izin dan menyatakan dirinya sebagai gubernur militer. Ini benar-benar pemberontakan dan harus dihukum sebagai pengkhianatan. Saya mendesak Yang Mulia untuk segera mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan di wilayah barat daya dan mengeksekusi Litu. Li Jun melangkah maju dan berbicara dengan lantang. Kami mendukung usulan itu. Kami mendukung usulan itu. Dari para pejabat, hampir 4/5 setuju. Lagi pula, Litu telah menyinggung terlalu banyak orang ketika dia berada di ibu kota. Menteri Yang, Menteri Jia, bagaimana pendapat Anda? Kaisar melirik Yang Wanji dan Jia Zhenbang. Yang Wanji berkata, Yang Mulia, saya percaya masalah ini harus dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tuduhan pengkhianatan Litu belum terbukti, namun Basanyu telah menyerang utusan kekaisaran. Ini adalah tindakan pengkhianatan yang sangat keji. Kedua, Litu memberikan bantuan bencana kepada ratusan ribu orang di wilayah barat daya tanpa membebani istana sepeser pun atau sebatang biji-bijian, yang membuatnya memenangkan hati rakyat. Ini adalah prestasi yang tak tertandingi, dan rakyat berterima kasih kepada Litu atas hal ini, yang menyebabkan pemberontakan rakyat. Akhirnya, pada saat itu pemberontakan rakyat telah terjadi, dan satu-satunya orang di barat daya yang dapat menumpasnya adalah Litu. Litu menyatakan dirinya sebagai gubernur militer, yang merupakan tindakan yang tepat untuk meredakan kemarahan rakyat. Tindakan Litu mungkin didorong oleh kebutuhan. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Litu dipanggil kembali untuk menyelidiki masalah ini, agar orang-orang yang setia dan berbudi luhur tidak mengalami ketidakadilan. Yang Wanji berbicara dengan tenang. Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Tuan Yang, apakah Anda mengatakan bahwa Litu adalah menteri yang berbudi luhur, sedangkan Basanyu adalah menteri yang hianat? Li Jun dan yang lainnya berbicara dengan marah. Benar, membunuh gubernur militer tanpa izin lalu menyatakan dirinya sebagai gubernur militer adalah tindakan pengkhianatan, namun Tuan Yang masih membelanya. Jika Litu benar-benar ingin menyatakan perasaannya, seharusnya dia melakukannya sekarang, tetapi dia masih berada di wilayah barat daya. Apapun alasannya, ini sama sekali tidak dapat diterima. Semua orang mulai mengecamnya. Yang Mulia, saya setuju dengan penilaian Menteri Yang. Litu telah memberikan jasa yang terpuji dalam penanggulangan bencana, dan tidak pantas untuk mengambil keputusan terburu-buru. Saya meminta Yang Mulia untuk mengeluarkan dekrit agar Litu dibawa kembali ke istana dan masalah ini diselidiki secara menyeluruh. Jia Zhenbang juga angkat bicara. Mendengar ini, semua orang semakin terkejut. Mengapa Jia Zhenbang juga membela Litu? Kapan Jia Zhenbang dan Yang Wanji berpihak pada Litu? Saat kedua orang ini membuka mulut mereka, banyak orang terkejut. Bagian 433. Lagi pula, Jia Zhenbang dan Yang Wanji adalah dua orang paling berpengaruh di istana saat ini. Tuan Jia, kalian berdua adalah pejabat teladan, bagaimana mungkin kalian membiarkan pejabat pengkhianat bertindak sembrono? Benar sekali, kau membenarkan pejabat-pejabat jahat dan pengkhianat. Jika semua orang seperti Litu, membunuh siapapun yang mereka inginkan, bukankah dunia akan kacau? Ya, tentu tidak, tentu tidak. Li Jun dan yang lainnya berdebat dengan sengit, karena masalah ini menyangkut keberhasilan atau kegagalan mereka, dan bahkan jika mereka harus melawan Yang Wanji, mereka tidak boleh lengah. Baiklah, hentikan perdebatan. Pada saat itu, Kaisar berbicara dengan lelah. Semua orang terkejut. Haili melambaikan tangan kepada seorang kasim di sampingnya dan berkata, bacalah. Dekrit Kekaisaran, utusan Kekaisaran Litu harus pergi ke wilayah barat daya untuk menyelidiki kondisi rakyat. Jika ada pejabat di wilayah barat daya yang melakukan kejahatan, ia dapat dieksekusi dengan pedang Kekaisaran dan jabatannya dicabut. Demikianlah adanya. Kasim yang bertugas mengatur upacara membuka selembar kertas rahasia berwarna kuning di tangannya dan membacanya dengan lantang. Seketika itu juga, ekspresi semua orang berubah. Apa yang sedang terjadi? Yang Mulia, ini adalah... Jia Zhenbang dan yang lainnya semuanya terkejut. Semua orang bingung. Ini adalah titah rahasia yang kuberikan kepada Litu sebelum dia pergi, memerintahkannya untuk menyelidiki dan melihat apakah ada pejabat di wilayah barat daya yang telah melakukan kejahatan. Kaisar tersenyum kecut dan berkata, siapa sangka Litu benar-benar menyelidiki Basanyu, dan dia benar-benar menemukan bahwa Basanyu korup dan telah menggelapkan ratusan ribu tael emas. Akibat kejadian ini, Basanyu mengambil tindakan terhadapnya, tetapi akhirnya terbunuh oleh orang-orang yang marah di wilayah barat daya. Litu segera melaporkan masalah ini kepadaku, dan aku juga sangat terkejut dan benar-benar tak berdaya. Sebenarnya, wajar jika Basanyu sedikit menggelapkan uang setelah menjaga perbatasan selama bertahun-tahun, dan aku bisa memaafkannya. Tapi sayangnya, dia sudah terbunuh. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah Litu karena terlalu teliti, dan dekrit rahasiaku tidak menyebutkan bahwa Basanyu tidak boleh diselidiki. Kaisar menghela napas dalam-dalam, tampak sedih dan menyesal, lalu berkata, keadaan telah sampai pada titik ini. Demi stabilitas di wilayah barat daya, aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan dekrit rahasia kepadanya, menunjuknya sementara sebagai gubernur militer wilayah barat daya untuk mencegah suku Bai Yue menyerang. Para menteri yang terhormat, saya keliru dalam hal ini. Seharusnya saya tidak membiarkan Litu menyelidiki para pejabat di wilayah barat daya.
Sekalipun dia menyelidiki, seharusnya saya menyuruhnya untuk tidak menyelidiki Bashan Yu. Tapi sekarang kesalahan telah terjadi, dan perkataan raja adalah hukum. Jika aku membunuh Li Tu, apa yang akan dunia katakan tentangku? Aku tidak punya pilihan. Ekspresi tak berdayanya tampak berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Istana Kekaisaran langsung terdiam. Keluhan kaisar membuat para menteri benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Apakah keterlibatan Li Tu dalam insiden Bashan Rain disetujui oleh Anda? Apakah Anda setuju dengan Li Tu yang menyatakan dirinya sebagai gubernur militer wilayah Barat Daya? Kamu tidak berbohong begitu saja. Untuk sesaat, para pejabat memandang kaisar dengan tatapan aneh. Ada keraguan, keterzenjingan, ketidakberdayaan, desahan, dan bahkan sedikit rasa ngeri seolah-olah mereka telah melihat hantu. Orang-orang yang hadir semuanya cerdas, tentu saja mereka tidak akan mempercayainya. Bagaimana mungkin kaisar melakukan hal sebodoh itu, yaitu mengirim Li Tu untuk menyelidiki para pejabat di wilayah Barat Daya? Li Tu tidak mungkin sebodoh itu. Jika kaisar memerintahkan penyelidikan terhadap para pejabat di wilayah Barat Daya, dia akan membuat masalah di mana-mana, tanpa memandang pangkat. Mereka tentu tidak akan membunuh Bashan Yu begitu saja. Lagi pula, jika memang ada dekrit rahasia, kaisar bisa saja langsung mengesahkannya di istana saat itu, tanpa harus melakukannya sekarang. Selain itu, jika semua yang dilakukan Li Tu adalah atas perintah kaisar, kaisar seharusnya langsung membantah rumor tersebut dan menenangkan publik begitu berita dari Barat Daya tiba. Fakta bahwa mereka mengatakan ini sekarang jelas berarti mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ini membuat Li Tu yang disalahkan. Yang mulia, apa ini? Li Jun terkejut dan tak bisa berkata-kata. Saya tidak punya pilihan lain selain melakukan ini, Menteri Li. Mohon pengertiannya. Kaisar melirik Li Jun dengan tatapan tak berdaya dan kesedihan di matanya, yang membuat Li Jun langsung gemetar. Li Jun terkejut dan langsung tidak berani berkata apa-apa. Semua orang di sekitar terdiam. Sialan, apalagi yang bisa kita katakan? Kaisar telah menanggung kesalahan ini. Mengkritik Li Tu sama saja dengan mengkritik kaisar, bukankah itu sama saja mencari masalah? Wajah Zhen Xixia dan yang lainnya berkedut, hati mereka dipenuhi dengan emosi yang sangat rumit. Astaga, selama berabad-abad sejak berdirinya dinasti ini, menteri mana yang pernah berani begitu berkuasa hingga membuat kaisar mendukung pekerjaannya dan menanggung kesalahannya? Jelas bahwa para pejabat tersebut melindungi Li Tu, sehingga mereka tidak bisa bertindak gegabah. Mereka semua menahan napas. Hari-hariku sudah dihitung. Jika kalian, para menteri yang kukasihi, bersikeras untuk menyelesaikan masalah ini, aku akan membunuh beberapa orang untuk menutupinya. Asalkan kalian tidak mencatatku sebagai seorang tiran dalam catatan sejarah kalian, itu sudah cukup. Tepat saat itu, kaisar mengucapkan sesuatu dengan suara rendah. Seketika itu juga, semua pejabat di ruangan itu gemetar. Kata-kata kaisar itu mengandung makna ganda. Apakah pembunuhan beberapa orang itu dimaksudkan untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Li Tu, atau untuk membunuh para pejabat yang hadir? Apakah ini sebuah ancaman? Dalam sekejap, semua orang merasakan gelombang ketakutan. Meskipun kaisar harus menanggung kesalahan, para menteri ini benar-benar tidak puas dan mungkin akan melakukan protes putus asa atau bahkan bunuh diri ketika mereka kembali ke rumah. Namun setelah kaisar mengatakan itu, semua orang meninggalkan gagasan tersebut. Kaisar itu benar. Apa yang tidak akan dilakukan oleh seorang kaisar yang sekarat? Jia Zhenbang melangkah maju dan berkata, "Yang mulia, semoga Anda sehat selalu. Mohon jangan mengucapkan kata-kata yang bernada mengancam lagi. Karena Li Tu memiliki titah rahasia yang mulia, dia tidak bersalah." Sambil berbicara, dia berbalik dan menatap dingin ke seluruh ruangan. Semua pejabat itu langsung berlutut. "Semoga Yang Mulia selalu sehat. Kami mematuhi perintah Anda. Semoga Yang Mulia selalu sehat. Kami mematuhi perintah Anda." Ketika semua menteri berbicara serentak, banyak di antara mereka sudah berkeringat dingin. Keringat mengucur karena takut. Selama bertahun-tahun, kaisar tidak pernah menggunakan metode kejam terhadap para menterinya, tetapi pada saat ini, hanya dengan sebuah pikiran, kekuasaan kekaisarannya membuat mereka gemetar ketakutan. "Baiklah, bubar, para menteri yang terhormat, tolong tutupi ini untukku. Biarkan Li Tu tetap di Barat Daya. Jika dia tidak bisa mempertahankan wilayah Barat Daya, aku akan punya alasan untuk membunuhnya dan membalaskan dendam Bashan Yu. Bagaimana menurut kalian semua?" Kaisar berbicara perlahan, dan setelah selesai berbicara, ia bangkit dan kembali. Barulah setelah sosok kaisar menghilang, para pejabat mulai merasa takut. Apa? Kekacauan macam apa ini? Saat mereka melangkah keluar dari gerbang istana, salah satu menteri tak kuasa menahan diri untuk tidak melontarkan serangkaian sumpah serapah. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Li Tu, bajingan, kau benar-benar mencoba membuat kaisar yang disalahkan. Li Jun melompat marah dan mulai mengumpat. Mereka sudah gila, benar-benar gila. Seluruh pengadilan sudah gila. Bagaimana mungkin aku menemukan sesuatu yang begitu aneh? Menteri lainnya sangat tersentuh. Tuan Yang, apakah Anda telah memahami inti pikiran kaisar? Jia Zhenbang dan Yang Wanji memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara. Yang Wanji tampak khawatir dan berkata, "Yang Mulia jelas-jelas mengerahkan seluruh kekuatannya.
Bahkan Yang Mulia sendiri tidak ingin menjaga keseimbangan ini, tetapi ingin mereka saling bertarung sampai akhir. Apa yang bisa kita lakukan? Sayangnya, Kaisar baru membawa istana baru. Tuan Yang, sekarang setelah Yang Mulia wafat, Anda dan saya juga harus turun tahta. Sekarang, mari kita pikirkan bagaimana menikmati masa tua kita dengan tenang. Jia Zhenbang berbicara sambil tersenyum kecut. Apakah ini alasan mengapa Tuan Jia membantu Li Tu? Hati Yang Wanji tergerak. Jia Zhenbang menghela napas dan berkata, Li Tu Ren, sang Taois itu kejam. Aku, Jia Zhenbang, telah hidup selama bertahun-tahun, dan aku tidak ingin mati dengan kematian yang menyedihkan seperti ini di usia tuaku. Dia melirik Yang Wanji dan berkata, satu-satunya orang yang tahu tentang apa yang terjadi saat itu adalah kau, aku, Kaisar, dan Dao Jun. Sekarang Kaisar telah tiada, menurutmu apa yang akan dilakukan Dao Jun? Ekspresi Yang Wanji sedikit berubah, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jia Zhenbang dan berkata, dengan kedatangan Adipati Protektorat, situasi politik akan kacau. Saudara Jia, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Jia Zhenbang menggelengkan kepalanya dan berkata, kau pantas dianggap sebagai pahlawan sepanjang masa. Kau telah bersembunyi di aula Kekaisaran Suci selama bertahun-tahun, bertahan hingga sekarang. Sekarang terserah padamu untuk melihat apakah kau dapat memanfaatkan kesempatan ketika Li Tu dan Dao Jun bertarung. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bagian 434. Ketika berita itu sampai ke Sangde Hall, aula itu menjadi hening. Pangeran tertua menghancurkan giok berharga itu. Pangeran tertua memukul seorang pelayan. Pangeran tertua sangat marah sehingga dia menebang semua bunga di taman. Pangeran tertua hampir gila pada hari itu. 9 aula neter. Taois Jeuyu terkejut, dan hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Dia tahu Kaisar akan membantu Li Tu. Tapi, bukankah metode itu agak terlalu brutal? Kaisar ini benar-benar orang yang menarik. Sayang sekali. Dia tersenyum penuh arti dan menggelengkan kepalanya. Guru, Li Tu sekarang telah menyatakan dirinya sebagai gubernur militer wilayah Barat Daya, tetapi orang-orang Baiyue merupakan ancaman bagi wilayah Barat Daya. Bisakah dia tetap aman? Xin Kubing berbicara setelah berpikir sejenak. Li Tu adalah penguasa yang cakap, tetapi hal terpenting dalam mempertahankan perbatasan adalah peperangan di medan perang, dan Li Tu, bagaimanapun juga, adalah seorang pejabat sipil. Bakat sejati tidak pernah benar-benar cacat dalam satu aspek pun. Meskipun Li Tu lahir dari keluarga pegawai negeri, dia bisa menjadi jenderal terkenal yang akan dikenang sepanjang masa jika dia mau, karena dia adalah Li Tu. Taois Jeuyu berbicara dengan tenang, tetapi Xin Kubing menatap Jeuyu dengan heran setelah mendengar ini. Pernyataan ini juga berlaku untuk Dao Jun Jeuyu, karena dia tidak pernah mempelajari segala hal di dunia ini, tetapi ketika dia perlu menggunakannya, dia dapat dengan mudah menjadi pemimpin di bidang apapun. Para jenius sejati bisa menjadi jenius di mana saja. Kediaman Dong. Wajah Dong Sibai sangat muram. Dia berdiri di hadapan Dong Zonyi dan berkata, Ayah, bagaimana mungkin Yang Mulia melakukan ini? Di seluruh dunia, hanya Ayah yang bisa maju untuk mengubah masalah ini. Li Jun dan yang lainnya sudah beberapa kali datang menemui saya. Sekumpulan orang idiot, abaikan saja mereka. Suara Dong Zonyi yang sudah tua terdengar sedikit mencemooh saat ia berkata, ini adalah hal yang baik. Kaisar benar-benar telah mencapai akhir perjalanannya kali ini, dan Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Yang Mulia Kaisar, menteri tua ini akan memenuhi wasiat terakhir Anda. Ekspresi nostalgia seketika muncul di mata tuanya. Ayah, apakah kita benar-benar akan membiarkan Li Tu berkuasa tanpa terkendali? Jika kita membiarkan dia berkuasa di wilayah Barat Daya, akan jauh lebih sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Wajah Dong Sibai menunjukkan sedikit rasa cemas. Li Tu tidak akan pernah melupakan dendam yang ia tumpahkan pada balai leluhur keluarga Dong. Jangan khawatir, Li Tu hanya mencari masalah dengan menjaga wilayah Barat Daya. Basanyu adalah salah satu jenderal favoritku, dan dia sedang berjuang untuk mempertahankan wilayah Barat Daya. Li Tu hanyalah seorang pejabat sipil, dan dia tidak sebaik Sanyu dalam hal kampanye militer. Dong Zonyi mencibir, wajahnya dipenuhi kesombongan. Alasan utama mengapa dia menduduki posisi tinggi di kekaisaran adalah karena dia mengendalikan sebagian besar pasukan kekaisaran. Di militer, 40% jenderal adalah anak didiknya. 20 tahun yang lalu, seseorang mencoba menantang posisinya dan menghancurkan otoritas serta monopolinya. Orang itu juga sangat berbakat, dan bahkan mendominasi militer untuk sementara waktu, menikmati prestise yang tak tertandingi. Sayangnya, dia tetap meninggal pada akhirnya. Dia membunuhnya. Nama keluarga pria itu adalah Gu, dan nama depannya adalah Tiansu. Oleh karena itu, dia tidak terlalu terpengaruh oleh situasi Li Tu saat ini. Selama beberapa dekade, dia telah menyaksikan terlalu banyak jenius meninggal di usia muda dan tak terhitung banyaknya individu luar biasa yang binasa. Hanya dia yang bisa tetap menjadi pohon pinus hijau abadi di Nanshan. Barat Daya. Laporan. Seorang penjaga bergegas masuk ke perkemahan Jiangsu dan dengan cepat memasuki tenda komandan. Di dalam tenda komando, Li Tu memimpin sekelompok jenderal, memeriksa peta topografi wilayah perbatasan antara Baiyue dan Barat Daya. Setelah mendengar laporan dari penjaga Bu, mereka semua menoleh.
Katakan padaku, bagaimana situasinya? Li Tu berbicara. Melaporkan kepada jenderal, kami telah melihat barisan depan pasukan Bai Yue sekitar 20 mil jauhnya. Jumlah mereka sekitar 10.000, termasuk sekitar 2.000 kavaleri dan sekitar 8.000 infanteri. Setelah mengatakan itu, penjaga tersebut mundur. Laporan. Penjaga kedua tiba dengan cepat. 5 mil dari garda depan pasukan Bai Yue, kami menemukan kekuatan utama Bai Yue. Jumlah mereka terlalu banyak, sangat besar, dan debu beterbangan di mana-mana. Jumlah mereka tak terhitung, tetapi pasti tidak kurang dari 100.000. Setelah mendengar hal itu, ekspresi semua jenderal di tenda komando sedikit berubah. Lebih dari 100.000 orang. Ini jelas merupakan invasi berskala besar, dan orang-orang Bai Yue mungkin bahkan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Senyum tersungging di bibir Li Tu. Mengapa jenderal itu tertawa? Zhuang Kedi bertanya, situasi saat ini sangat genting. Kam Jiangsu hanya memiliki 50.000 orang, yang jelas tidak cukup untuk menahan serangan. Li Tu berkata dengan tenang, Bai Yue meremehkan kita, dan mereka pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka kali ini. Jika saya tidak salah, pasukan Bai Yue kali ini berjumlah sekitar 200.000 orang. Mendesis. Seketika itu, semua orang terkejut. 200.000. 4 kali. Bagaimana seharusnya kita melawan dalam situasi ini? Kecuali mereka mundur ke kota Jiangsu dan menggunakannya sebagai benteng pertahanan, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan. Sebaliknya, dalam konfrontasi langsung, ini adalah jurang yang sulit dijembatani. Namun, jika kita tetap berada di dalam kota Jiangsu, orang-orang Bai Yue dapat mengamuk dan menyerang seluruh wilayah barat daya, yang akan mengakibatkan kerugian besar. Tuan, haruskah kita mengirim bala bantuan? Fu Yi berbicara. Li Tu menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam pertempuran ini, kita tidak akan mengirim bala bantuan, kita juga tidak akan mengerahkan kembali pasukan, kita juga tidak akan mundur atau bertahan. Serang dengan segenap kekuatan kita. Aku akan memusnahkan seluruh 200.000 penduduk Bai Yue di perbatasan barat daya. Pertempuran berdarah ini akan membuat Bai Yue sepenuhnya tunduk dan menjamin 30 tahun perdamaian di barat daya. Kata-katanya murah hati dan tegas. Mendengar itu, Zhuang Kedi dan yang lainnya merasakan gelombang kegembiraan, tetapi juga sedikit keraguan. 50.000 orang menyerang 200.000 orang dengan segenap kekuatan mereka. Bahkan jika pasukan api merah semuanya adalah pasukan elit, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar. Jika kita membunuh 1.000 musuh tetapi kehilangan 800 prajurit kita sendiri, Kam Yizu yang baru didirikan kemungkinan besar akan hancur total. Para jenderal, menurut pendapat Anda, bagaimana kita dapat meraih kemenangan dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit sambil tetap mempertahankan kekuatan kita semaksimal mungkin? Li Tu melirik ketiganya. Lagi pula, Li Tu telah mengajari mereka strategi militer Huangshi, jadi mereka seharusnya tidak tak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Jenderal, menurut pendapat saya yang rendah hati, kita hanya bisa mengakali mereka, bukan mengalahkan mereka dengan kekuatan. Musuh berjumlah total 200.000, kita perlu memecah mereka menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan memusnahkan mereka satu persatu. He Shen berbicara, suaranya tenang dan terkendali, dengan kilatan kelicikan di matanya. Li Tu menatapnya dengan penuh penghargaan dan berkata, lanjutkan. Pertama, ada barisan depan musuh yang berjumlah 10.000 orang. Menurut pendapat saya yang sederhana, kita harus segera mengirim pasukan untuk menghadapi musuh dan memusnahkan kekuatan ini, sehingga melemahkan moral musuh. Ketika musuh melihat bahwa barisan depan mereka telah sepenuhnya dimusnahkan, mereka pasti akan terkejut dan waspada. Musuh tidak akan berani maju secara gegabah dan pasti akan berkemah dan mengamati. Hanya ada 3 tempat yang dapat menampung musuh, dataran ayam liar, lembah matahari miring, dan gunung Lingyang. Di antara mereka, gunung Lingyang dapat diserang dengan api, sementara pasukan dapat dikirim untuk menyerang lembah Xiyang pada saat yang bersamaan. Musuh akan dilanda kekacauan. Kemudian, tipuan dapat dikirim untuk menciptakan kesan palsu, dan musuh di dataran Yeji pasti akan dikalahkan. Oleh karena itu, pasukan yang berjumlah 200.000 orang itu tidak akan punya pilihan selain mundur. He Shen melangkah selangkah demi selangkah, berpikir dengan cermat, dan mempelajari strategi militer Huangshi dengan saksama. Ia telah mengalami transformasi total. Hal ini cukup menyenangkan Li Tu. Strategi ini bagus. Meskipun mungkin ada beberapa perubahan pada saat pertempuran, itu bukanlah masalah besar. Ini memang strategi untuk memukul mundur musuh. Li Tu memberikan pujian, tetapi tidak menunjukkan apakah hal itu mungkin dilakukan. Dengan cara ini, meskipun kita dapat menarik pasukan kita, sebagian besar kekuatan Bai Yue akan tetap terjaga, dan mereka dapat kembali kapan saja. Ini tidak akan mencapai tujuan untuk memastikan perdamaian selama 30 tahun di wilayah barat daya kita. Pada saat itu, Fu Yi menggelengkan kepalanya, ekspresinya tegas, dan berkata, menurut pendapat saya yang sederhana, akan lebih baik mengirim pasukan untuk menghadapi musuh terlebih dahulu, membiarkan mereka kalah tetapi tidak menang. Idealnya, mereka harus kalah 3 pertempuran berturut-turut. Ketika musuh mendengar ini, mereka pasti akan menjadi sombong dan gegabah. Akhirnya, jenderal dapat memimpin pasukan untuk menghadapi musuh, sekali lagi membiarkan mereka kalah tetapi tidak menang. Setelah mereka dikalahkan dan melarikan diri ke lembah hulu, musuh pasti akan mengejar mereka.
Kita dapat menyergap mereka di kedua tebing dan merusak pasukan mereka secara parah. Lalu kita akan melancarkan serangan mendadak, dan musuh pasti akan menderita kerugian besar. Wajah Li Tu menunjukkan kepuasan yang lebih besar lagi. Jenderal Tiger Might, dan bagaimana denganmu? Dia menatap Zhuang Kedi. Zhuang Kedi berpikir lama sebelum berkata, gunakan taktik ortodoks untuk menyerang, dan taktik non-ortodoks untuk menang. Strategi kedua jenderal itu sangat bagus. Jenderal yang rendah hati ini percaya bahwa akan lebih baik untuk terlebih dahulu menggunakan strategi, mempermalukan musuh, melakukan ini dan itu, lalu dilanjutkan dengan strategi Jenderal Elang. Setelah mendengar itu, Li Tu bertepuk tangan sebagai tanda pujian dan berkata, ketiga jenderal itu benar-benar jenderal terkenal di zamannya. Mari kita lanjutkan sesuai rencana Jenderal Huwei. Selain itu, saya punya ide lain untuk menambahkan sentuhan akhir. Dia menyelesaikan pembicaraannya dengan tenang, dan ketiganya saling memahami dengan sempurna. Baiklah, sekarang setelah rencana telah diputuskan, para jenderal, mari kita segera mulai membuat pengaturannya. Li Tu memberikan perintah itu. Bawahanmu patuh. Ketiganya berbicara serempak, lalu pergi. Bagian 435. Setelah Zhuang Kedi dan dua orang lainnya pergi. Guru, ketiga jenderal itu telah membuat kemajuan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa bulan, mereka bertiga bekerja sama dan hampir sepenuhnya mampu meniru strategi yang telah Anda rancang sebelumnya. Yan Qiyu sangat mengaguminya. Sebelum tiba di Kamjiangsu, dia dengan penasaran menanyakan strategi Li Tu untuk mengalahkan musuh. Tentu saja, Li Tu tidak merahasiakan apapun dan dengan tenang mengungkapkan rencananya. Apa yang baru saja dikatakan Li Tu kepada ketiga jenderal itu persis sama dengan langkah-langkah dalam rencana yang telah disebutkan Li Tu sebelumnya. Tentu saja, ini bukanlah daftar lengkap. Tapi itu sudah cukup. Itulah mengapa dia merasa khawatir. 3 tukang sepatu setara dengan 1 sugeliang. Terlebih lagi, ketiganya kini memiliki kebijaksanaan untuk berdiri sendiri, mereka hanya membutuhkan pengalaman dari pertempuran besar seperti ini. Li Tu tersenyum tipis. Keesokan harinya, kubu Jiangsu juga telah mengirimkan pasukan pendahulu untuk mendirikan kemah di Gunung Panlong. Pasukan terdepan dari tentara Bai Yue juga tiba, menimbulkan kepulan debu dan derap kaki kuda yang menggelegar. Jenderal Fu Yi dengan tergesa-gesa memimpin pasukannya untuk melawan, dan kedua pasukan saling berhadapan di medan perang di kaki Gunung Panlong. Para barbar Bai Yue, Jenderal Fu Yi dari barat daya ada di sini. Berani-beraninya kalian menyerbu wilayah kami. Apakah kalian ingin mati? Fu Yi berbicara dengan lantang, memimpin 5.000 tentara tanpa rasa takut sedikitpun. Heh, Jenderal Xuan Wei macam apa sih itu? Belum pernah dengar namanya. Di sisi lain, pemimpin pasukan Bai Yue mencibir dan berkata, jika kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian, cepatlah menyerah dan mungkin aku akan mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, jika aku memerintahkan serangan, tak seorang pun dari kalian bajingan rendahan akan selamat. Seluruh pasukan, bersiaplah untuk berperang. Fu Yi berbicara dengan keras. Pasukan di wilayah barat daya bergegas mempersiapkan diri untuk berperang, tetapi persiapan mereka yang tergesa-gesa dan kacau mengakibatkan penampilan yang sangat tidak terorganisir. 5.000 pasukan ini adalah garnisun kota Jiangsu, yang merupakan kekuatan yang lemah dan tentu saja tidak terlalu elit. Di bawah terik matahari, medan perang dipenuhi suasana suram. Pasukan garda depan Bai Yue berjumlah 10.000 orang, sementara pasukan barat daya hanya berjumlah 5.000 orang. Jenderal Liagu, orang-orang Han di barat daya telah siap dan telah mendirikan perkemahan di Gunung Panlong. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita langsung menyerbu, atau menunggu pasukan utama tiba? Seorang letnan jenderal mendekati jenderal garda depan dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Jenderal garda depan, Li Yagu, adalah keponakan Li Yanhong, seorang jenderal dari garis keturunan keluarga tersebut. Ia mewarisi keterampilan sejati Li Yanhong dan berhati-hati namun kejam. Li Yanhong menunjuknya sebagai garda depan karena ia berpengalaman, bijaksana, dan ingin menyelidiki kekuatan dan kelemahan musuh. Li Yagu menahan pasukannya, melirik ke kejauhan, dan senyum dingin muncul di bibirnya. Lihat, perkemahan musuh masih dipenuhi puing-puing dan vegetasi yang tumbuh liar, jelas dibangun dengan tergesa-gesa. Musuh pasti tidak siap, dan lihat pasukan di barat daya ini, wajah para prajurit dipenuhi ketakutan, barisan mereka kacau, jauh lebih buruk daripada saat Bashan Rain berada di sini. Mendengar itu, para petugas di sekitarnya pun merasa gembira. Jenderal, ayo serang. Ya, habisi dulu gelombang pasukan barat daya ini, lalu kita akan menyerbu. Bunuh semua orang Tionghoa Han. Semua orang angkat bicara, semangat juang mereka tinggi. Jangan panik, jenderal-jenderal Tiongkok menyukai intrik dan tipu daya. Kirim 2 jenderal untuk menantang mereka terlebih dahulu dan lihat kemampuan mereka yang sebenarnya. Li Yagu berbicara dengan tenang, tampak percaya diri. Oke, aku akan pergi. Seorang jenderal di dekatnya melompat ke atas kudanya, menyerbu keluar dari pasukan, dan menuju medan perang sambil meraung. Jenderal Li Yasan dari klan Bai Yue ada di sini. Kalian para pengecut dari barat daya, siapa yang berani melawan saya? Dari front barat daya, Fu Yi berkata dengan suara berat, jenderal mana yang berani membunuh jenderal barbar ini dan menghambat kemajuan musuh? Seorang letnan di dekatnya berkata, jenderal rendah hati ini, Pang Yun, bersedia pergi. Dengan itu,
Ia memacu kudanya ke depan, mengacungkan tombak peraknya yang compang camping, dan meraung kepada jenderal setempat, dasar bajingan, jangan terlalu sombong. Lihat saja, Pang Yun, penggal kepala anjingmu. Keduanya bertarung sengit sebelum pertempuran, saling bertukar pukulan. Jenderal barbar itu meraung marah, sementara Pang Yun menghindar ke kiri dan ke kanan, dan mereka terkunci dalam kebuntuan selama 30 atau 40 ronde tanpa pemenang yang jelas. Dasar bocah nakal, pergi dari sini dan pulanglah. Melihat Pang Yun kelelahan, Li Yanshan meraung marah, mengangkat pedang pembunuh hantunya tinggi-tinggi, dan menebas dengan keras. Pang Yun tidak mampu menopang dirinya dan jatuh dari kudanya. Untungnya, dua letnan bergegas maju untuk menyelamatkannya. Bagus. Bagus. Jenderal Li Yanshan luar biasa. Pengecut macam apa yang tinggal di wilayah barat daya. Rakyat Baiyue sangat bersemangat, dan semua orang barbar menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka, ingin segera menyerbu medan perang. Melihat hal itu, ekspresi para prajurit dari wilayah barat daya sedikit berubah. Jenderal, sepertinya para jenderal dari wilayah barat daya ini memang tidak becus. Ayo serang. Ajudan di sampingnya berbicara dengan tergesa-gesa kepada Liagu. Ayo kita tonton dua pertandingan lagi. Liagu juga menunjukkan ekspresi angkuh, matanya penuh penghinaan saat memandang pasukan di barat daya, tetapi dia tidak terburu-buru. Dasar jenderal barbar, Hu Feng, letnan jenderal barat daya, akan memenggal kepalamu. Dari formasi barat daya, seorang jenderal lain melompat keluar dengan menunggang kuda. Pria ini bertubuh kekar, membawa kapak besar, dan menyerbu maju dengan ganas. Jenderal Li Yanshan kelelahan. Sue Liken datang untuk membunuhmu, Jenderal Han. Di tengah formasi pasukan barbar, seorang jenderal barbar berambut hitam lainnya, yang memegang palu perang penghancur gunung, menyerbu keluar dan menggantikan Li Yasan. Keduanya adalah jenderal yang garang, benar-benar pertarungan antara dua kekuatan yang setara, bertarung selama 30 atau 40 ronde tanpa pemenang yang jelas. Jenderal barbar itu meraung keras, membuat Hu Feng ketakutan hingga ketakutan setengah mati. Kapan? Dengan suara yang nyaring, kapak perang Hu Feng menghantam palu besi jenderal barbar itu, dan mata kapaknya langsung hancur. Hu Feng buru-buru membalikkan kudanya dan melarikan diri. Kamu masih ingin pergi? Jenderal barbar itu mengangkat busur dan anak panahnya dari perut kudanya, menarik kendali, membidik Hu Feng, dan menembakkan anak panah. Memanggil. Dengan suara retakan yang tajam, Hu Feng terkena panah di bahunya dan jatuh dari kudanya. Jenderal Hu. Cepat, lindungi kami, lindungi kami. Para jenderal dari wilayah barat daya bergegas keluar dan menyelamatkan Hu Feng. Semua orang terkejut. Setelah dua kekalahan beruntun, para prajurit tentara barat daya gemetar ketakutan. Melihat ini, Li Yagu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berteriak, bunuh, bantai semua tentara Han ini. Bunuh jenderal musuh Fuyi, dan beri dia hadiah 20 kuda. Seketika itu juga, puluhan ribu pasukan barbar menyerbu maju. Bersiaplah menghadapi musuh. Bersiaplah menghadapi musuh. Melihat itu, Fuyi tampak cemas dan buru-buru berteriak. Pasukan di wilayah barat daya nyaris tidak mampu melawan musuh, tetapi begitu mereka melakukan kontak langsung, mereka kewalahan dan tercerai-berai oleh serbuan kaum barbar. Membunuh. Seorang jenderal barbar mengangkat pedang panjangnya dan membunuh seorang prajurit dari arah barat daya. Pergi ke neraka. Sekitar selusin tentara dari barat daya mengepung seorang jenderal barbar. Tepat ketika sang jenderal berada dalam keadaan genting, pasukan kavaleri tiba dan para tentara pun tercerai-berai dan terbunuh. Kekalahan total. Berlari. Berlari. Membantu. Pasukan dari wilayah barat daya dikalahkan, dan bahkan kamp yang baru dibangun pun tidak dapat dipertahankan, sehingga mengakibatkan keruntuhan yang cepat. Bagaimana mungkin orang tua, lemah, sakit, dan cacat di wilayah barat daya dapat menahan barisan terdepan kaum barbar yang elit? Seketika itu juga, mereka berteriak putus asa, nasib mereka sungguh menyedihkan. Mereka semua melarikan diri, berharap orang tua mereka memberi mereka dua kaki lagi. Dasar jenderal barbar tak tahu malu, tunggu saja. Aku, Fuyi, pasti akan membalas dendam. Fuyi membunuh 3 atau 5 jenderal barbar yang mendekat, tetapi situasinya masih sangat kritis. Melihat para prajurit dari barat daya melarikan diri, dia pun buru-buru berbalik dan pergi. Jenderal Han kecil, jangan berani-beraninya melarikan diri. Di barisan musuh, Li Yagu berteriak, mengambil busur panahnya, menariknya hingga maksimal, membidik Fuyi, dan menembakkan anak panah dari kejauhan. Memanggil. Anak panah itu melesat dengan cepat, dan Fuyi sudah melihatnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, tetapi dia sedikit menundukkan kepalanya, dan anak panah itu meleset melewati helmnya. Helmnya jatuh ke tanah, dan Fuyi, berpura-pura sangat ketakutan, melarikan diri dengan panik, menghilang di kejauhan. Bunuh, bunuh, bunuh. Para prajurit Baiyue berteriak lantang, masing-masing menunjukkan keberanian luar biasa, dan melancarkan serangan sengit. Pasukan dari wilayah barat daya mengalami kekalahan telak dan mundur. Hahaha, jenderal bandit ini benar-benar tidak berguna, dia bahkan kehilangan helmnya. Li Yagu menurunkan busur dan anak panahnya, wajahnya penuh kebanggaan, dan berkata, para prajurit, rebut perkemahan musuh dan tunggu kedatangan pasukan utama. Laporkan kemenangan dengan cepat melalui pasukan berkuda.
Dimengerti, para jenderal di sampingnya angkat bicara, dan para prajurit Bai Yue membersihkan medan perang, wajah mereka penuh kegembiraan, merasa bahwa kali ini menguasai wilayah barat daya hanyalah hal yang mudah. Pertempuran pertama di wilayah barat daya merupakan kekalahan total, dengan hilangnya kam-kam dan persediaan yang tak terhitung jumlahnya. Bagian 436. Ketidakmampuan untuk memprediksi murka surga. Malam tiba. Perkemahan di barat daya di belakang Gunung Panlong remang-remang. Pasukan Bai Yue, setelah merebut perkemahan Gunung Panlong, sangat gembira. Pada hari itu, Li Yagu memberi hadiah kepada pasukan berupa banyak anggur dan daging. Saudara-saudara, makan dan minumlah dengan kenyang. Lihatlah para pengecut dan orang-orang lemah di barat daya ini. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kita akan menyapu barat daya dan merebut tanah subur ini. Seorang jenderal berbicara dengan lantang, dan para prajurit barbar Bai Yue bersorak dengan keras. Sementara itu, Jenderal Garda Depan Li Yagu telah mengirim seseorang untuk segera menyampaikan berita kemenangan hari ini kepada pasukan utama di belakang. Pasukan Bai Yue di belakang juga telah mendirikan perkemahan, membentang beberapa mil. Pasukan yang berjumlah 200.000 orang itu cukup untuk menghancurkan kekuatan lawan manapun. 200.000 orang, dari 42 klan, dipimpin oleh jenderal-jenderal dari ke-42 klan tersebut, dengan Ali Wang Mateng sebagai panglima tertinggi dan Li Yanhong sebagai wakil panglima. Orang-orang Bai Yue keluar dengan kekuatan penuh, hampir tanpa menahan kekuatan yang berlebihan. Di dalam tenda komando, banyak jenderal sedang mendiskusikan rencana untuk besok. Melaporkan kepada Raja Ali, pasukan garda depan yang ditempatkan di Gunung Panlong di barat daya telah sepenuhnya dikalahkan dan dihancurkan oleh Jenderal Li Yagu. Jenderal Li Yagu telah merebut perkemahan musuh dan menyita persediaan yang tak terhitung jumlahnya. Seorang penjaga menyampaikan kabar baik dari garis depan. Setelah mendengar hal ini, para jenderal dari berbagai klan yang sedang membahas masalah tersebut semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Bagus. Ali Wang Mateng membanting tinjunya ke meja dan berseru gembira, Jenderal Li Yagu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai pejuang suku kita. Pertempuran ini telah meningkatkan moral rakyat Bai Yue kita. Dia pantas mendapatkan pujian tertinggi. Para jenderal lainnya juga ikut berkomentar dan memujinya setinggi-tingginya. Di masa lalu, ketika kita bertempur melawan Bashan Yu, hasilnya selalu seimbang. Tetapi pertempuran pertama ini dimenangkan dengan begitu mudah, dan kita bahkan merebut perkemahan mereka. Tampaknya pasukan barat daya memang sudah tidak sebanding lagi. Seorang jenderal berbicara dengan lantang, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Benar sekali, pasukan garda depan kita telah mengalahkan musuh. Begitu pasukan utama tiba, bukankah wilayah barat daya akan dengan patuh binasa? Orang lain mengangkat gelasnya sebagai tanda setuju. Ya, kita harus menyerbu besok, membunuh semua tentara barat daya yang menghalangi jalan kita, lalu merebut istri dan anak perempuan, tanah dan hasil panen rakyat barat daya. Para jenderal lainnya juga menunjukkan keinginan yang membara di wajah mereka. Seolah-olah aku sudah bisa melihat pemandangan di mana aku menguasai segalanya di wilayah barat daya. Jenderal Li, apakah menurut Anda kita bisa langsung menyerbu besok dan merebut wilayah barat daya? Mateng juga tampak gembira dan berbicara dengan Li Yanhong. Li Yanhong tersenyum tipis dan berkata, jangan panik. Li Tu mampu membunuh Basanyu, jadi mungkin tidak akan semudah itu. Aku perlu bertanya padanya dulu. Setelah mengatakan itu, dia melirik penjaga dan bertanya, katakan padaku, bagaimana kau mengalahkan kelompok pasukan dari barat daya itu? Penjaga itu berlutut di tanah dan berkata, melaporkan kepada Jenderal Li, ketika kedua pasukan saling berhadapan, para prajurit dari barat daya semuanya tampak ketakutan ketika melihat kami, dan formasi mereka kacau. Bahkan Jenderal Garda Depan adalah orang yang belum pernah saya dengar sebelumnya, dan dia tidak tahu bagaimana memimpin pasukan. Jenderal Li Yagu mengamati bahwa bahkan sampah di perkemahan musuh belum dibersihkan, jadi dia menyimpulkan bahwa musuh sedang sangat terburu-buru. Jenderal Li Yagu mengirim 2 jenderal untuk menantang musuh, dan setelah mengalahkan mereka 2 kali, dia memerintahkan serangan, dan pasukan barat daya pun dikalahkan. Mendengar itu, semua orang tersenyum. Bahkan wajah Li Yanhong menunjukkan sedikit persetujuan. Li Yagu ini adalah talenta paling menonjol di klannya, dan sekarang tampaknya dia memang telah memenuhi harapannya. Bagus, sepertinya lawan benar-benar kalah. Li Yanhong membanting tangannya ke meja dan berkata, para penjaga sedang bergerak. Seketika itu juga, beberapa orang yang berpakaian seperti penduduk dari wilayah barat daya memasuki tenda. Orang-orang ini adalah mata-mata yang saya kirim ke wilayah barat daya beberapa hari yang lalu. Ceritakan apa yang telah kalian dengar beberapa hari terakhir ini. Li Yanhong berbicara. Para jenderal klan lainnya semuanya menunjukkan kekaguman di wajah mereka. Li Yanhong adalah seorang ahli strategi di antara orang-orang Bai Yue, dan pertimbangannya memang sangat matang. Melaporkan kepada Raja Ali dan semua jenderal klan, kami telah mengumpulkan semua informasi tentang pasukan musuh selama beberapa hari terakhir. Seorang penjaga angkat bicara. Siapakah komandan musuh kali ini? Apakah Cao Cao, Guan Yu, dan 2 orang lainnya? Ali Wang mengajukan pertanyaan itu secara langsung. Mereka, suku Bai Yue, juga pernah berperang melawan pasukan barat daya sebelumnya, dan tahu bahwa Basanyu memiliki 3 jenderal tangguh di bawah komandonya, Cao Guan, Zhang Xian, dan Chen Fang. Ketiga pemimpin itu semuanya tangguh, jika merekalah yang terpilih, kita tidak boleh lengah.
Panglima tertinggi kali ini adalah Li Tu, gubernur militer wilayah Barat Daya, yang telah memproklamirkan dirinya sebagai jenderal besar. Cao Guan dan Chen Fang, 3 orang lainnya, sama sekali tidak digunakan. Konon, mantan bawahan Basanyu ditekan oleh Li Tu dan pada dasarnya tidak diberi posisi penting. Satu orang menjawab. Seketika itu juga, ekspresi terkejut dan gembira muncul di wajah banyak jenderal. Haha, ternyata ini memang barang rongsokan. Li Tu hanyalah seorang pejabat sipil yang hanya tahu cara bertarung untuk kekuasaan dan keuntungan. Dia sama sekali tidak mengerti peperangan. Mengapa tidak menggunakan jenderal-jenderal tua seperti Cao Cao dan Guan Yu? Dia hanya mencari kematian. Jika salah satu mantan bawahan Basanyu yang memimpin pasukan, mereka masih punya peluang untuk bertempur. Tapi sekarang, semua orang mengejeknya. Li Tu memimpin pasukan, sungguh menggelikan. Pasukan mana dari Barat Daya yang dia bawa kali ini? Berapa banyak orang yang dia miliki? Secercah rasa jijik muncul di wajah Li Yanhong, dan dia sudah merasakan rasa jijik. Melaporkan kepada jenderal, pasukan yang dibawa Li Tu kali ini bukanlah pasukan asli dari Barat Daya, melainkan pasukan baru yang ia bentuk sendiri, yang disebut pasukan api merah. Pasukan ini hanya memiliki 50.000 orang. Terlebih lagi, pasukan ini dibentuk 2 bulan yang lalu. Penjaga itu terus berbicara, Li Tu tidak merahasiakan penyusupan mereka ke wilayah Barat Daya, jadi dia tentu saja tahu. Setelah mendengar itu, semua orang di ruangan itu sangat gembira. Hahaha, apa, Li Tu beneran membentuk pasukan barunya sendiri? Apa namanya? Pasukan api merah. Mereka mungkin cuma sekumpulan petani biasa. Konyol, konyol. Sebuah pasukan yang baru dibentuk, yang baru berkumpul 2 bulan lalu, berani menggunakannya untuk melawan kita. Mereka mencari kematian. Dulu, Basanyu hampir tidak mampu melawan kita hanya dengan mengandalkan pasukan berpengalaman dari Kam Yizu Barat Daya. Sekarang dia malah berani datang dengan 50.000 pasukan baru. Dia sombong dan mencari kematian. Surga telah menganugerahkan wilayah Barat Daya kepada kita, kita tidak punya pilihan selain merebutnya. Kerumunan itu benar-benar mencemooh dan meledak dalam tawa terbahak-bahak. Lagi pula, kali ini rakyat Baiyue telah mengerahkan 200.000 pasukan. Hampir semua pria muda dan kuat dari setiap cabang keluarga telah direkrut. Namun, wilayah Barat Daya hanya mengirimkan 50.000 pasukan. Apakah ini tim yang baru terbentuk dan baru berdiri selama 2 bulan? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Hahaha, aku tahu Li Tu itu idiot soal strategi militer. Memang begitulah orang Tiongkok, mereka lebih menghargai urusan sipil daripada urusan militer. Sekelompok birokrat yang tidak kompeten seringkali menindas orang-orang yang benar-benar cakap sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Kali ini, kita harus memenggal kepala Li Tu dan sepenuhnya mendominasi wilayah Barat Daya. Raja Ali tertawa dan berkata, Jenderal Li, menurut saya, mengapa kita tidak mengerahkan seluruh pasukan besok dan merebut wilayah Barat Daya? Wajah semua orang dipenuhi dengan rasa penuh harap. Li Yanhong tersenyum, kekhawatirannya benar-benar hilang, dan berkata, apa yang Yang Mulia katakan sangat benar. Ada 5 hal yang pasti akan menyebabkan kekalahan di wilayah Barat Daya, sementara pasukan kita memiliki 5 hal yang pasti akan membawa kemenangan. Oh, apa saja 5 kekalahan yang tak terhindarkan dan 5 kemenangan yang tak terhindarkan itu? Jenderal Li, tolong beritahu saya, tanya Raja Ali dengan penasaran. Yang lain juga ikut melihat. Wilayah Barat Daya baru berada di bawah kendali rezim baru selama 3 bulan. Rakyat merasa bingung, dan hati mereka tidak bersatu. Mereka pasti akan gagal. Li Tu telah mengabaikan pasukan lamanya di wilayah Barat Daya, dan para prajurit pasti akan menyimpan dendam. Kedua faktor ini pasti akan menyebabkan kekalahan. Wang Zun sombong dan menolak menggunakan jenderal-jenderal lamanya seperti Cao Cao dan Guan Yu, malah menggunakan pasukan baru. Ketiga faktor ini pasti akan menyebabkan kekalahan. Meremehkan pasukan kita, yang hanya memiliki 50.000 orang melawan 200.000 orang, adalah meremehkan kekuatan mereka, kekalahan tak terhindarkan. Pasukan baru ini baru dilatih dalam waktu singkat, dan efektivitas tempurnya pasti sangat buruk. Ini seperti melempar telur ke batu, mereka pasti akan kalah. Dengan 5 kepastian ini, saya dapat meyakinkan Anda bahwa dalam waktu 3 hari, kepala Li Tu akan tergantung di tombak para prajurit Baiyue kita, dan darahnya akan menjadi cawan kita. Li Yanhong mulai berbicara langsung dan fasih, sehingga mendapatkan kekaguman dari semua orang yang hadir. Bagus sekali, jika kita menderita 5 kekalahan berturut-turut, wilayah Barat Daya pasti akan jatuh. Kudengar Jenderal Li masih muda pernah belajar di bawah bimbingan seorang guru Tionghoa. Ternyata dia memang berpandangan jauh dan patut dikagumi. Ali Wang bertepuk tangan sebagai tanda pujian. Jenderal Li, apa saja 5 kemenangan mutlak yang harus diraih pasukan kita? Para jenderal lainnya angkat bicara, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Seluruh pasukan kita telah dimobilisasi, dan moral tinggi. Kemenangan sudah pasti. Panglima tertinggi kita, Ali Wang, bijaksana dan cakap, dan beliau telah membuat pilihan yang sangat baik dalam memilih dan mempekerjakan individu-individu berbakat. Dengan 2 kualitas ini, kemenangan sudah pasti. Para jenderal tentara kita semuanya setia dan pemberani, mampu melakukan apa saja dengan baju sirah dan senjata, dengan ketiga orang ini, kemenangan sudah pasti. Para prajurit kita tak kenal takut dan berani dalam pertempuran, dengan keempat kualitas ini, kemenangan sudah pasti.
Terlebih lagi, orang-orang Baiyue kita telah mendominasi wilayah barat daya selama seabad. Saat ini, kita memiliki semua keunggulan dalam hal waktu, lokasi, dan dukungan rakyat. Ini adalah anugerah dari surga, dan akan menjadi dosa jika kita tidak menerimanya. Karena itu, kita pasti akan menang. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Raja Ali melancarkan serangan langsung ke kamp setempat besok, menangkap Li Tu, dan menunjukkan kekuatan militer kita. Li Yanhong menyebutkan nama-nama itu satu persatu, wajahnya penuh dengan rasa puas diri. Ketika masih muda, ayahnya meninggal di usia dini, dan dia diusir oleh anggota keluarganya lalu mengembara ke arah barat daya. Dia pernah diadopsi oleh seorang cendekiawan penyendiri yang sangat berpengetahuan dan mengajarkan kepadanya semua yang dia ketahui. Ketika berusia 18 tahun, ia membunuh sarjana itu saat sedang tidur, dan sambil membawa kepalanya, ia kembali ke Baiyue dengan marah. Di dalam klan, melalui intrik dan tipu daya, ia secara bertahap naik pangkat menjadi jenderal klan dan membalaskan dendam keluarganya. Apa yang ia pelajari di wilayah barat daya menjadikannya seorang ahli strategi yang sangat dibutuhkan di antara masyarakat Baiyue. Bagus. Jenderal Li benar. Dengan cara ini, kita pasti akan menang. Besok aku sukarela menjadi orang pertama yang menyerang. Aku akan menjadi orang pertama yang menyerang. Aku bertekad untuk memenggal kepala Li Tu. Semua orang sangat gembira. Bagian 437. Keesokan harinya. Saat matahari terbit, sinar matahari pertama menyinari pegunungan dan ladang di Gunung Panlong. Di medan perang, embun di pasir dingin belum sempat menguap karena sinar matahari sebelum diinjak-injak oleh kuku-kuku kuda yang berat. 200.000 pasukan dari Baiyue sedang bersiap menyerang wilayah barat daya. Ada sekitar 30.000 pasukan kavaleri dan sekitar 170.000 pasukan infanteri dan pasukan lainnya. Sejauh mata memandang, medan perang dipenuhi dengan orang-orang. Dibandingkan dengan 200.000 pasukan Baiyue, pasukan di barat daya tampak sangat lemah. Hanya 50.000. Bendera Li berkibar tinggi, tampak sangat rapuh akibat terpaan badai pasir. Sinar matahari. Kedua pasukan saling berhadapan. Yang mulia, lihat, formasi pertempuran musuh cacat. Infanteri di depan, dan kavaleri di belakang. Li Tu jelas tidak mengerti peperangan. Dalam pertempuran, kavaleri harus menyerang terlebih dahulu, dan infanteri harus menghabisi musuh. Pendekatannya jelas menunjukkan bahwa dia menghargai kavalerinya dan takut membiarkan mereka menderita kerugian. Lagi pula, prajurit Li Tu memiliki kualitas yang beragam, hampir tidak mampu membentuk formasi pertempuran. Barisan mereka tidak terorganisir dan mereka akan hancur berantakan jika menyerang. Li Yanhong berdiri di atas kudanya di samping Mateng, menunjuk ke formasi militer di barat daya, dengan senyum dingin di wajahnya. Kavaleri adalah senjata ampuh, namun mereka tidak berani menggunakannya. Kita bisa memusnahkan mereka tanpa perlu bersusah payah. Yang mulia dapat memerintahkan serangan sekarang. Dia menyampaikan sarannya dengan nada meremehkan. Dulu, saat Basanyu masih ada, pertunjukan seperti itu mustahil untuk diselenggarakan. Itu sangat bodoh, sangat tidak berakal. Keseriusan di hatinya telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan rasa jijik. Ali Wang melirik formasi di barat daya dengan angkuh, mengangguk berulang kali, dan berkata, jangan panik. Biarkan aku melihat orang seperti apa Li Tu itu, sampai-sampai dia berani bersikap sombong. Aku akan mempermalukannya di depan garis musuh dan meredam kesombongannya. Setelah mengatakan itu, dia dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, siapapun, maju dan tantang mereka. Seketika itu juga, seorang letnan maju dan berteriak, di mana komandan wilayah barat daya. Keluarlah dan bicaralah dengannya. Dengan demikian, Ali Wang dengan tenang menunggang kudanya keluar, menunggu Li Tu. Dalam formasi pertempuran barat daya, setelah menunggu cukup lama, sekitar 20 tentara mengawal Li Tu keluar dari kereta perang. Di atas kereta Li Tu, terdapat buah-buahan dan anggur yang telah disiapkan. Ia berbaring santai di atas kereta, menikmati pelayanan dari dua utusan di sampingnya, dan berjalan ke garis depan pertempuran. Dasar pengecut. Martin mengumpat pelan, tetapi menjadi semakin yakin bahwa dia akan menang kali ini. Dia berjalan dengan angkuh ke arah Li Tu dan meraung, Li Tu yang kurang ajar, sekarang setelah kau melihatku, turunlah dan menyerah. Tidakkah kau takut bahwa dengan satu perintah dariku, wilayah barat daya akan dipenuhi dengan jeritan orang-orang yang sekarat? Dia memiliki suara yang lantang dan intonasi yang keras. Namun, Li Tu hanya memetik anggur, memasukkannya ke mulutnya, memakannya, dan meludahkan kulitnya. Dia berkata dengan malas. Kalian orang-orang barbar yang tidak berarti, berani-beraninya kalian begitu lancang. Tahukah kalian bahwa aku adalah utusan kekaisaran? Dengan satu perintah, pasukanku akan maju dan suku Baiyue kalian akan dimusnahkan dalam sekejap. Dia melirik formasi pertempuran Baiyue dengan jijik dan meremehkan, lalu berkata. Aku melihat bahwa suku barbarmu, meskipun banyak, persenjataannya buruk dan kuda perangmu reyot. Lihatlah prajuritmu, mereka bahkan tidak memiliki baju sirah yang layak, mereka hanya mengenakan kulit binatang, namun mereka berani menantangku. Aku baru saja melatih pasukan baru sebanyak 50.000 orang, masing-masing mampu menghadapi 100 orang, dan mereka dilengkapi dengan baik. Aku berbelas kasih dan menyarankanmu untuk kembali dan menjadi raja barbar kecilmu, jika tidak, aku akan membunuhmu semudah menghancurkan semut. Kata-katanya jelas arogan dan mendominasi, menunjukkan sama sekali tidak menghormati Mateng.
Mendengar itu, alis Aliwang berkedut hebat, dan amarah di matanya hampir tak terkendali. Li Tu ini benar-benar berani menghinanya seperti itu. Anda harus tahu bahwa dia adalah Raja Baiyue, yang memimpin 200.000 pasukan. Bahkan seorang jenderal berpengalaman seperti Basanyu pun memperlakukannya dengan penuh hormat. Bashan Yu bahkan berjanji kepadanya bahwa setiap 3 tahun sekali dia akan diizinkan merampok wilayah Barat Daya, sebagai imbalan atas perdamaian. Namun sekarang, Li Tu benar-benar tidak kompeten, namun dia berani menghinanya seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dasar pejabat korup, beraninya kau menghinaku seperti ini. Dengan satu perintah dariku, kepalamu akan menggelinding dan seluruh kota di Barat Daya akan dibantai. Mateng menggenggam pedangnya, wajahnya meringis marah. Oh ho, kamu mau pakai pisau? Li Tu dengan tenang mengambil pisau dari samping, menghunusnya, dan cahaya dinginnya berkilau seperti air, ujungnya setajam silet. Dia dengan lembut mencabut sehelai rambut, meniupnya, dan rambut itu, meluncur di atas bilah pisau, langsung terbelah menjadi 2. Kalian orang-orang barbar dari Baiyue, kalian tidak tahu apa-apa selain omong kosong. Beberapa senjata besi yang kalian miliki hanyalah barang rongsokan murahan yang dicuri dari wilayah Barat Daya saya. Kalian pikir kalian pantas menyentuh saya? Apa yang kalian, orang-orang Baiyue, miliki yang bisa dibandingkan dengan Tiongkok? Lihatlah pakaian kalian, tertutup bulu binatang, besar dan kekar, sama sekali tidak sopan santun, kalian seperti monyet berpakaian, memalukan. Kalian menyebut diri kalian Raja Baiyue. Aku seorang pengemis dari Barat Daya, aku lebih mulia daripada kalian. Kau masih ingin aku menyerah? Ku dengar kau adalah putri Baiyue yang terhormat. Mengapa kau tidak datang kepadaku sebagai pelayan yang mencuci kakiku, dan aku akan mengampuni nyawamu bahkan mengizinkanmu menjadi pengemis di Barat Daya? Bagaimana menurutmu, apakah kau yakin? Li Tu berbaring tinggi di atas keretanya, berbicara dengan malas sambil tersenyum, seolah-olah memandang rendah seorang badut. Kau binatang buas. Mateng gemetar karena amarah, kemarahannya mencapai puncaknya. Tiba-tiba ia menghunus pedang panjangnya dan berteriak, kau berani menghinaku. Akan kubunuh kau. Dia sangat malu dan marah sehingga dia berharap bisa membelah Li Tu menjadi 2 dengan satu tebasan. Ia dipenuhi amarah, dan juga merasakan rasa malu dan tersinggung seolah-olah titik lemahnya telah tersentuh. Awalnya dia mengira Li Tu adalah seorang pengecut, dan dia senang mempermalukan Li Tu di depan umum, tetapi dia malah dipermalukan oleh mulut kotor Li Tu. Sebagai Raja Baiyue, ia memiliki kekuasaan yang sangat besar dan memimpin pasukan yang besar, tetapi ketakutan terbesarnya adalah disebut barbar. Terlebih lagi, sarkasme dan ejekan Li Tu yang terang-terangan merupakan luka yang tak tertahankan dan nyata bagi setiap orang Baiyue. Oh ho, kau tak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Jika kau masih belum yakin, biarkan 200.000 babi bodohmu datang dan mencoba. Li Tu tertawa dingin, melambaikan tangannya, dan kereta kuda itu segera mulai bergerak kembali ke arah formasi pasukan, sama sekali mengabaikan Raja Baiyue yang sedang marah. Li Tu, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan seorang ma. Marten berbicara dengan marah, dan setelah selesai berbicara, ia dengan geram menarik kendali kudanya dan kembali ke garis depan. Yang mulia, ada apa? Mengapa Anda menghunus pedang? Apakah Li Tu seorang pengecut? Para jenderal semuanya angkat bicara. Li Yanhong juga melihat ke arah sana dengan bingung. Dari kejauhan, tampaknya Raja Baiyue berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Aku sangat marah. Li Tu berani menyebut kami barbar dan meremehkan perlengkapan serta kuda-kuda prajurit Baiyueku. Jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa melampiaskan amarahku. Marten berbicara, kemarahannya masih terlihat jelas dalam kata-katanya. Li Tu itu benar-benar berani. Aku tahu anak ini sombong dan bodoh. Aku tidak pernah menyangka dia berani menghina kita seperti ini. Yang mulia, berikan perintah. Ya, serang, tangkap dia, suruh dia berlutut, dan bertobat atas semua yang telah dia katakan. Para jenderal juga sangat marah setelah mendengar hal ini. Yang mulia, saya masih ragu, tetapi Li Tu berani meremehkan peralatan saya. Sepertinya dia benar-benar sangat arogan. Perintahkan serangan. Li Yanhong juga memberikan sarannya, karena ia hampir yakin bahwa Li Tu akan mengalami kekalahan telak kali ini. Li Tu melakukan hampir semua dosa besar dalam strategi militer ini. Bagaimana mungkin kita tidak kalah? Mateng mengangguk, lalu tiba-tiba menghunus pedang panjangnya, mengangkatnya, dan menebas pasukan di Barat Daya dari kejauhan, sambil berteriak, bersiaplah untuk berperang. Bagian 438. Raja Ali akhirnya mengeluarkan perintah untuk menyerang. Membunuh. 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 Dalam sekejap, 200.000 tentara barbar berteriak serempak, teriakan perang mereka mengguncang langit dan aura pembunuh mereka menghancurkan awan. Debu dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya bergetar akibat teriakan pertempuran. Banyak prajurit dari wilayah Barat Daya menunjukkan sedikit rasa takut. 50.000 orang ini tidak semuanya berasal dari tentara baru Qian, banyak di antara mereka adalah mantan pasukan garnison dari Kam Jiangsu. Para jenderal, serang. Mateng mengangkat pedang panjangnya dan mengayunkannya di udara, sambil berbicara dengan lantang. Dalam sekejap, pasukan Baiyue menerjang maju dan menyerbu pasukan Barat Daya.
Suku Baiyue telah hidup damai dengan wilayah barat daya selama 2 tahun dan dengan penuh harap menantikan pertempuran. Kini, mereka menyerbu maju dengan segenap kekuatan mereka. Setiap jenderal klan memimpin, menyerbu medan perang bersama pasukannya. 30.000 pasukan kavaleri Baiyue menyerbu maju. Seketika itu, debu mengepul, dan di medan perang, suara derap kuda terdengar seperti guntur. Sungguh, itu adalah pertempuran di mana para dewa dan Buddha sama-sama terbunuh, dan teriakan perang mengguncang langit. Bersiaplah menghadapi musuh. Di dalam pasukan barat daya, Li Tu berbicara dengan lantang. Saat mereka bertiga berbicara dengan lantang, pasukan barat daya ragu-ragu untuk maju. Melihat banyaknya tentara barbar yang menyerbu ke arah mereka, mereka tampak terlalu takut untuk bergerak. Pasukan kavaleri menyerang, diikuti oleh pasukan infanteri, mengepung mereka dari kedua sisi, dan memusnahkan seluruh pasukan barat daya di sini. Di tengah pertempuran Baiyue, Li Yanhong menghunus pedangnya dan berteriak. Puluhan jenderal klan, memimpin prajurit klan mereka, menyerbu maju dari belakang. Asap dan debu mengepul di medan perang saat kedua pasukan bertempur. Dalam sekejap, pasukan barat daya runtuh. Ayo serang bersamaku. Li Tu berteriak keras. Dia memimpin seorang prajurit kavaleri dan menyerbu maju. Dia sangat mahir dalam seni bela diri, tetapi tubuhnya terbuat dari besi dan dia bisa mematahkan beberapa paku. Setelah membunuh puluhan orang berturut-turut, dia dikepung. Sementara itu, pasukannya telah tercerai-berai. Dalam sekejap, formasi Li Tu runtuh, dan para prajurit melarikan diri dengan panik, tak mungkin untuk dikendalikan. Tentara itu runtuh seperti rumah kartu. Tidak berhasil, mundur, mundur. Li Tu berteriak dengan tergesa-gesa, dan dia segera memimpin pasukannya untuk menerobos pengepungan, tetapi mereka sudah terkepung oleh musuh. Serang, kita harus keluar dari sini. Li Tu menunjukkan kekuatan ilahinya, memimpin ratusan pasukan kavaleri dengan keberanian luar biasa, dan berhasil membuka celah di pertahanan musuh. Namun, ia tercerai-berai oleh pasukan musuh dan tidak punya pilihan selain melarikan diri ke segala arah. Li Tu telah melarikan diri. Buru Li Tu, buru Li Tu. Melihat hal ini, Raja Ali segera berteriak dan secara pribadi memimpin 10.000 pasukan kavaleri untuk menyerbu ke arah Li Tu. Membunuh. Membunuh. Teriakan pertempuran sangat memekakkan telinga. Jalur mundur Li Tu telah diputus oleh musuh, jadi dia buru-buru berbalik dan memimpin anak buahnya untuk menyerang ke arah lain. Ikuti aku untuk memburu Li Tu. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia lolos. Ma Teng berteriak keras dan secara pribadi memimpin 4 atau 5 jenderal keluarga untuk mengejarnya. Dia dipenuhi kebencian. Dia telah dipermalukan oleh Li Tu sebelumnya, dan hanya dengan memenggal kepala orang yang telah direbut darinya dia bisa meredakan kebenciannya. Selain itu, suku barbar Baiyue sangat menghormati keberanian dan kemampuan bela diri, dan hanya dengan membunuh komandan setempat secara pribadi, Ma Teng dapat menunjukkan kekuatan bela dirinya yang tertinggi. Li Tu hanya ditinggal bersama sedikit lebih dari 100 orang, yang terus melindunginya saat ia melarikan diri ke depan. Setelah perjalanan panjang dan berdebu, Li Tu akhirnya tiba di pintu masuk lembah labu. Tanpa ragu-ragu, dia memimpin anak buahnya dan bergegas masuk ke area tersebut. Dari belakang, Ma Teng memimpin 5 atau 6.000 orang dalam pengejaran yang gencar. Yang mulia, medan di depan sangat berbahaya, dan mungkin ada jebakan. Kita sebaiknya tidak masuk, tidak masalah jika Li Tu lolos. Salah satu jenderal yang mengikuti Ma Teng melirik lembah labu dari kejauhan dan buru-buru angkat bicara untuk menghentikan mereka. Sekarang setelah Li Tu dikalahkan, bahkan jika dia tidak terbunuh, kita dapat dengan lancar memasuki wilayah barat daya. Siapa sangka, Li Tu mampu membunuh Basanyu karena kemampuannya menghasut para perusuh. Jika dia kembali dan menyebarkan desas-desus, menyebabkan orang-orang rendahan di barat daya memberontak, kita mungkin akan kehilangan lebih banyak orang lagi. Ma Teng berteriak, suaranya penuh dengan penghinaan. Li Tu telah meninggalkan baju sirah dan senjatanya, sombong dan angkuh, dan sekarang dia berani menyergap kita. Serang dengan seluruh pasukan, siapapun yang menangkap Li Tu akan diberi hadiah 300 kuda. Hal itu langsung membuat orang-orang bergegas pergi. 5 atau 6.000 orang, tanpa gentar, langsung menyerbu ke lembah. Lembah Kalabash sangat luas, dengan 2 lembah, satu di depan dan satu di belakang, membentuk angka 8. Li Tu melarikan diri ke lembah bagian dalam, dan mereka segera mengikutinya. Seluruh pasukan mereka menyerbu lembah itu, dengan tebing-tebing tinggi di kedua sisinya, sangat berbahaya. Pegunungan yang megah itu tampak begitu menyeramkan, tetapi di depan mereka, Li Tu telah menahan kudanya dan berdiri di sana. Lari, dasar bajingan bermarga Li, terus lari. Kau tak akan lolos dari genggamanku hari ini. Ma Teng tersenyum sinis, pasukan telah sepenuhnya memblokir jalan Li Tu. Tidak ada tempat untuk pergi. Kau masih berani mengejek pasukan Baiyueku karena perlengkapannya yang buruk dan kuda-kudanya yang inferior. Kau masih berani membual tentang 50.000 tentara tua, lemah, sakit, dan cacatmu. Sungguh menggelikan. Nah, bagaimana kalau ku berikan kau kesempatan? Turunlah dari kuda dan menyerah, dan mulai sekarang, kau akan bekerja di istanaku merawat kuda-kudaku. Lagi pula, kau adalah utusan kekaisaran dari Tiongkok, melakukan ini sangat sesuai dengan statusmu. Dia mencibir dengan nada menghina, dan baru sekarang dia merasa sedikit lebih baik. Frustrasi yang dirasakannya karena dihina oleh Li Tu sebelumnya kini telah mereda. Li Tu,
Memimpin 100 pasukan kavaleri, berdiri dengan tenang, tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Oh, benarkah begitu? Lihatlah dirimu, dasar barbar, sama sekali tidak punya sopan santun, sangat bodoh, sudah berada dalam situasi berbahaya tanpa menyadarinya, sungguh menggelikan. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Karena membunuhmu tidak akan menyenangkan." Li Tu memperlihatkan senyum lembut. "Apa, kau berani-beraninya mengucapkan omong kosong seperti itu?" Melihat senyum Li Tu, Ma Teng merasakan firasat buruk melintas di benaknya tanpa alasan. Ia segera menghunus pedangnya dan berteriak, "Serang! Habisi Li Tu sekarang juga!" Tentara itu langsung berusaha bergerak. Namun begitu dia selesai berbicara, teriakan tak terhitung jumlahnya terdengar dari tebing-tebing di sekitarnya. "Wahai orang-orang barbar Bai Yue, turunlah dari kudamu dan bersiaplah untuk mati. Wahai orang-orang barbar Bai Yue, turunlah dari kudamu dan bersiaplah untuk mati. Wahai orang-orang barbar Bai Yue, turunlah dari kudamu dan bersiaplah untuk mati." Suaranya seperti guntur, menggema di seluruh lembah. Pasukan Bai Yue ketakutan. Mendongak, mereka melihat tebing-tebing di sekitarnya dipenuhi pasukan dari barat daya. Kau menyergapku." Ma Teng terkejut, ekspresinya berubah drastis, dan dia menatap Li Tu dengan tidak percaya. Li Tu tersenyum tipis dan berkata, "Raja Ali, silakan bersenang-senang. Saya tidak akan menemani Anda lebih lama lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. "Mundur, mundur, segera keluar dari sini." Ma Tengjian berteriak, karena telah berpengalaman di medan perang yang tak terhitung jumlahnya, dia tahu bahwa begitu disergap, dia harus segera melarikan diri. Selain itu, medan di sini sangat tidak menguntungkan, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. 7.000 pasukan itu segera berbalik, berniat untuk bergegas keluar dari lembah. "Jenderal Xuan Wei Fuyi ada di sini. Ali Wang, kau telah jatuh ke dalam perangkap tuanku. Kau masih ingin melarikan diri. Para pengawal, bebaskan dia." Fuyi, mengenakan baju zirah besi dan dengan pedang besi di tangannya, berdiri gagah di puncak tebing, dan memberikan perintah. Tiba-tiba, batu dan kayu gelondongan berjatuhan dari tebing di kedua sisi. Ledakan. Seolah-olah sebuah gunung telah runtuh, Fuyi secara pribadi memimpin 3.000 orang ke sini. Mereka telah mempersiapkan diri sejak lama. Mereka meletakkan balok-balok kayu dan peralatan lainnya dan sepenuhnya memblokir persimpangan lembah dalam dan luar. Dengan tumpukan batu dan kayu, mustahil untuk membersihkan jalan dalam waktu singkat. Seketika setelah itu, batu dan kayu gelondongan yang tak terhitung jumlahnya menghujani pasukan Bai Yue. Bang! Sebuah batu besar jatuh dari puncak tebing dengan kekuatan yang tak terbendung, menghancurkan seorang prajurit Bai Yue menjadi bubur berdarah. Batu itu terus berguling ke perkemahan Bai Yue, melukai lebih dari selusin orang. Memukul. Sebuah batang kayu besar roboh menimpa 3 atau 4 prajurit Bai Yue, yang langsung mulai meraung kesakitan. "Tidak! Tolong saya! Kakiku! Pasukan Bai Yue dilanda kekacauan. Jeritan kesakitan, pekikan penderitaan, permohonan bantuan, dan rintihan memohon belas kasihan memenuhi udara. Kekacauan itu benar-benar terjadi, mereka ingin melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar. Menangkap kura-kura di dalam toples. Bagian 439. Teriakan pasukan Bai Yue sangat memekakkan telinga, dan situasinya kritis. Serang, kita harus menerobos. Marten dilindungi oleh para prajurit di sekitarnya. Dia terus berteriak dengan marah, sangat cemas. Dia tahu betul bahwa beberapa ribu orang yang bersembunyi untuk menjebaknya di sini memiliki keuntungan dari medan dan dapat dengan mudah menguburnya di sini. Oleh karena itu, kita harus segera pergi. Jika tidak, kematian atau penangkapannya akan menyebabkan kegagalan total dari rencana besar untuk menyerang wilayah barat daya ini. Tidak, Yang Mulia. Kami benar-benar terjebak. Kami hanya bisa menunggu penyelamatan. Seseorang, cepat bunyikan sinyal penyelamatan. Bunyikan sinyal penyelamatan. Para jenderal keluarga lainnya di samping mereka juga mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan sekarang sangat ketakutan, buru-buru berteriak meminta bantuan. Seketika itu juga, selusin tentara di dekatnya mengambil tanduk banteng besar dari punggung kuda, dengan selusin tabung bambu dimasukkan ke dalamnya. Sekitar selusin orang, masing-masing dengan tabung bambu di mulut mereka, bersama-sama berusaha menyaring air. Tiba-tiba, suara yang menggelegar terdengar dari kejauhan, menggema di seluruh lembah. 7.000 tentara barbar yang mereka bawa tewas dengan kecepatan yang terlihat jelas. Batu berguling, kayu gelondong berguling, dan berbagai benda lain yang bisa dilempar. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Li Tu, jika aku berhasil keluar dari sini, aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan. Marten sangat marah dan dipenuhi kebencian yang luar biasa. Jika dia bisa mengulanginya lagi, dia tidak akan pernah dengan gegabah mengejar dan membunuh Li Tu. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Kita hanya bisa menunggu penyelamatan. Di luar, di medan perang, Li Yanhong sedang mengatur pasukannya untuk membersihkan medan perang dan menunggu Ali Wang kembali agar mereka bisa langsung bergerak ke arah barat daya. Dalam pertempuran ini, pasukan barat daya runtuh pada kontak pertama, dari 200.000 pasukan mereka hanya kehilangan sekitar 1.000 orang. Ini sungguh sebuah keajaiban.
Bagus, bagus. Wilayah barat daya sudah selesai, benar-benar selesai. Kali ini, kita pasti akan merebut wilayah barat daya. Ekspresi penuh antisipasi terpancar di wajah Li Yanhong. Para jenderal di sekitar mereka juga sangat bersemangat. Wah! Namun pada saat itu, suara trompet yang jauh dan halus terdengar dari balik pegunungan. Tiba-tiba, pasukan Bai Yue, yang dengan penuh semangat menantikan invasi dari barat daya, semuanya mengubah ekspresi mereka dan terdiam. Ini adalah gelar raja. Raja terjebak, raja terjebak. Apa yang terjadi? Bukankah raja sedang memimpin pasukannya untuk mengejar dan membunuh komandan musuh? Apa yang terjadi? Apakah kita disergap? Seketika itu juga, pasukan Bai Yue dilanda kekacauan. Jenderal-jenderal seperti Li Yanhong juga mengubah ekspresi mereka secara drastis setelah mendengar bunyi trompet. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu telah terjadi pada raja? Ekspresi salah satu jenderal berubah drastis. Ini gawat, raja hanya membawa 7.000 tentara, mereka kemungkinan besar akan disergap. Kita harus segera mengirim pasukan untuk menyelamatkan raja. Dalam sekejap, para jenderal menyadari apa yang sedang terjadi. Trompet raja adalah trompet eksklusif milik Raja Ali, dan tidak seorang pun diizinkan untuk menggunakannya selain Raja Ali. Trompet hanya dibunyikan pada saat bahaya ekstrim, memanggil semua cabang keluarga untuk membela keluarga kerajaan. Inilah perjanjian antara setiap cabang keluarga dan keluarga kerajaan. Tidak, tidak, mungkinkah Li Tu berpura-pura kalah? Mustahil, mustahil. Li Yanhong menepuk pahanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Li Tu jelas seorang pengecut, kekalahan pasukannya bukanlah sesuatu yang ia coba tutupi. Tapi mengapa sekarang? Jenderal Li, apapun alasannya, kita harus menyelamatkan raja sekarang juga. Jika tidak, kampanye ke barat daya ini akan sia-sia. Seorang jenderal yang berdiri di dekatnya berbicara dengan tergesa-gesa, sudah tidak sabar untuk memimpin pasukannya menyelamatkan kaisar. Kanan. Kita harus menyelamatkan mereka. Jenderal Li, raja tidak ada di sini. Mohon segera atur semuanya. Para jenderal dari semua keluarga angkat bicara satu persatu. Li Yanhong ragu sejenak, sekalipun dia tidak mempercayainya, dia harus menyelamatkan kaisar saat ini, dan segera berkata. Jenderal Kali dan Jenderal Buding Wei, segera pimpin 20.000 kavaleri besi untuk membantu Yang Mulia. Jenderal Zhu Liangwan, Jenderal Li Yagu, dan Jenderal Chen San, masing-masing dari kalian akan memimpin 50.000 pasukan dan menempatkannya di dataran Yeji, Lembah Xiyang, dan Gunung Lingyang, menunggu kembalinya raja sebelum mengeluarkan perintah lebih lanjut. Dirikan perkemahan dan waspadai serangan musuh. Kalian semua, ikuti aku dari dekat di belakang kavaleri besi, selamatkan raja, dan musnahkan penyergapan dari pasukan barat daya. Dia membuat pengaturan tersebut, dan para jenderal di sekitarnya mengangguk setuju. Ini adalah pendekatan yang paling aman. Kerahkan kekuatan maksimalmu, 40.000 pasukan sudah cukup untuk menyelamatkan Raja Ali. Dipahami. Dipahami. Para jenderal dari setiap cabang utama segera mengambil tindakan. Kali dan Buding Wei memimpin 20.000 pasukan kavaleri dengan kecepatan luar biasa menuju lembah Kalabash. Li Yanhong secara pribadi memimpin 20.000 prajurit infanteri untuk memberikan dukungan dan melakukan pengintaian untuk mendeteksi kemungkinan penyergapan di daerah sekitarnya. Jenderal Li, kita hanya mengirim 40.000 pasukan. Apakah kita tidak takut disergap oleh musuh? Dalam perjalanan, seorang jenderal tak kuasa menahan diri untuk bertanya, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Kau terlalu berhati-hati, 50.000 pasukan Li Tu sudah dikalahkan dan melarikan diri. Paling banyak, hanya tersisa pasukan kecil. 40.000 pasukan ini lebih dari cukup untuk menghabisi mereka. Li Yanhong sangat percaya diri. Ia tidak percaya dalam hatinya bahwa Li Tu akan sengaja berpura-pura kalah lalu memasang jebakan. Dia lebih cenderung percaya bahwa itu hanya kebetulan. Karena Li Tu jelas bukan orang bijak, dia tidak percaya bahwa pria pengecut tadi akan memiliki rencana seperti itu. Kau pikir kau bisa melawan aku? Wajahnya tampak sangat muram. Tentu saja, dia memiliki keinginan lain di dalam hatinya. Jika Raja Ali meninggal, siapakah di antara klan Bai Yue yang lebih layak menjadi raja selain aku? Jenderal di sampingnya tetap diam. Kali dan Buding Wei memimpin 20.000 pasukan kavaleri dengan kecepatan luar biasa, menimbulkan kepulan debu di sepanjang jalan, dan akhirnya melihat pintu masuk ke lembah labu. Lembah Kalabash memiliki dua lembah bagian dalam yang terhubung membentuk bentuk labu, satu besar dan satu kecil, dan saat ini, Raja Ali terperangkap di salah satu lembah bagian dalam tersebut. Jenderal Kali, Raja pasti terjebak di lembah dalam, tapi lihat, ini lembah lain. Jika kita bergegas masuk, apakah kita akan terjebak di lembah luar ini lagi? Ekspresi Buding Wei sedikit berubah. Pasukan utama musuh telah dikalahkan. Tidak mungkin ada pasukan besar di sini. Serang, serang dan selamatkan Raja. Kali Zongyong memberi perintah, dan seketika 20.000 pasukan kavaleri menyerbu maju. Begitu mereka memasuki lembah luar, batu dan kayu gelondong berjatuhan dari tebing di kedua sisi. Ledakan. Bang-bang. Dalam sekejap, debu mengepul, dan batang-batang kayu yang tak terhitung jumlahnya tumbang, membawa dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebarkan pasukan ke segala arah. Tidak. Seorang prajurit kavaleri terlempar dari punggung kuda batu besar. Ia hanya sempat meraung sebelum kepalanya hancur berkeping-keping. Membantu.
Ada orang lain yang terjebak di bawah pohon raksasa. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi meskipun kedua kakinya patah, dia tidak mampu membebaskan diri. Dalam sekejap, teriakan tak terhitung jumlahnya pun meletus. Banyak korban tewas dan luka-luka. Batu-batu besar dan batang-batang kayu bergulingan dari pegunungan tinggi, dan kekuatannya tak terbayangkan, mereka benar-benar tak terbendung. Jenderal Kali, kita tidak bisa menyelamatkan raja. Mari kita mundur, atau seluruh 20.000 pasukan kita akan mati di sini. Puding Wei berbicara dengan lantang, sangat cemas. Bunuh, bunuh, dengan segala cara, para prajurit, singkirkan rintangan di pintu masuk lembah dan selamatkan raja. Kali meraung marah, mengabaikan segalanya. Para prajurit barbar itu juga pemberani, dan bahkan dalam situasi seperti itu, mereka berani maju menyerbu. Namun, begitu mereka mencapai garis depan, tak terhitung banyaknya proyektil yang berjatuhan dan menghancurkan mereka hingga tewas. Dalam sekejap mata, hampir 3.000 dari 20.000 prajurit kavaleri telah gugur. Selain itu, belum ada kemajuan yang berarti. Sementara itu, Li Yanhong, memimpin 20.000 prajurit infanteri, telah tiba dari belakang. Melaporkan kepada Jenderal Li, Jenderal Kali dan Jenderal Budingwei terjebak oleh musuh yang menggunakan batu gelondongan dan kayu gelondongan yang jatuh dan tidak dapat menerobos masuk ke lembah bagian dalam. Seorang prajurit barbar yang berlumuran darah bergegas mendekat untuk melapor. Li Yanhong melirik Medan dan tersentak, berkata, "Medan yang sangat berbahaya. Li Tu, kukira kau hanya seorang pengecut, tapi aku tidak pernah menyangka kau punya trik sejahat ini. Para pria, segera serbu lembah dan selamatkan raja." Dia memberikan perintah secara langsung. Jenderal Li, apakah Anda tidak takut dengan penyergapan itu? Jenderal yang berdiri di dekatnya bertanya dengan bingung. Penyergapan. Li Yanhong mencibir dan berkata, mengingat medan di sini, Li Tu hanya dapat mengerahkan beberapa ribu pasukan untuk melakukan penyergapan. Terlebih lagi, mereka seharusnya telah menyiapkan cukup kayu gelondongan dan perbekalan lainnya. Mari kita cepat menyelamatkan raja, berbalik dan melancarkan serangan mendadak, dan membuat mereka menyesal. Para jenderal menuruti perintah tersebut dan segera memimpin pasukan mereka maju. Bagian 440. Pasukan besar menyerbu masuk dari luar. Para prajurit barbar berkerumun seperti semut, bergegas menuju perbatasan antara lembah dalam dan luar. Begitu mereka bisa memindahkan batang kayu dan batu yang berguling, mereka bisa menyelamatkan Raja Ali. Para prajurit barbar terus maju menyerbu. Jumlah mereka sangat banyak sehingga bahkan kayu dan batu yang terus berjatuhan dari tebing di kedua sisi pun hampir tidak mampu menghentikan mereka. Dalam waktu singkat, dengan puluhan ribu orang berbondong-bondong masuk, sebenarnya ada kecenderungan bagi celah tersebut untuk jebol. Baiklah, kita akan menyelamatkan raja. Kali berteriak keras, berulang kali menyemangati mereka. Li Yanhong juga menghela napas lega. Bagaimanapun, para penyerang dari kedua belah pihak hampir tidak bisa berbuat apapun padanya. Tepat saat itu, suara busur yang ditarik tiba-tiba terdengar dari pegunungan dan ladang. Suara busur panah yang ditarik tak terhitung jumlahnya itu sangat mengerikan. Meletakkan. Atas perintah, panah-panah yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari bawah. Anak panah berhujanan. Meskipun batang kayu yang menggelinding dan bebatuan yang jatuh sangat dahsyat, namun tidak banyak orang yang tewas atau terluka akibat kejadian tersebut. Namun, anak panah berbeda. Sekalipun ada puluhan ribu orang, mereka tidak akan mampu menahan gempuran ribuan panah yang ditembakkan dari atas dalam waktu lama. Terlebih lagi, pada saat itu, jika mendongak, langit dipenuhi dengan anak panah berbulu yang tak terhitung jumlahnya. Anak panah berhujanan. Ah! Tidak! Tolong-tolong! Mataku! Dalam sekejap, para prajurit barbar di bawah berteriak ke Stong Kuan, menjerit dan meratap. Tidak! Li Yanhong terkejut. Matanya membelalak saat ia menatap tak percaya pada tebing di kedua sisinya. Mungkinkah ada puluhan ribu pemanah yang bersembunyi di sini? Mustahil, mustahil. Dia terdiam. Perlu dipahami bahwa di medan perang, infanteri hanyalah jenis prajurit yang paling dasar. Kemenangan atau kekalahan seringkali bergantung pada pasukan kavaleri dan pemanah. Jika 10.000 pemanah menembak sekaligus, bahkan kavaleri berat pun hampir tidak akan punya kesempatan untuk lolos tanpa cedera. Rentetan panah pertama berjatuhan, dan tak terhitung banyaknya orang barbar yang terkena panah-panah itu. Tepat saat itu, suara anak panah yang ditarik terdengar lagi. Suara gesekan tali busur biasanya sangat samar, tetapi saat ini, hampir 10.000 orang menggesek tali busur mereka secara serentak, sehingga suaranya terdengar jelas. Rasa dingin menjalari tulang punggungku, ini adalah pertanda kematian. Meletakkan. Atas perintah selanjutnya, puluhan ribu anak panah menghujani. Kematian telah datang lagi. Suara mendesing. Suara anak panah yang melesat di udara terdengar dengan cepat. Ah! Salah satu prajurit barbar itu tertembak panah tepat di lehernya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Tidak. Pria satunya lagi sudah tertusuk 3 anak panah. Dia menjerit kesakitan, tetapi tidak berani bergerak, karena gerakan apapun akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Mataku, mataku. Seorang prajurit barbar tertancap panah di rongga matanya, bola matanya telah tercabut, dan darah serta air mata mengalir keluar, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Mendesis.
Suara busur yang ditarik bergema di seluruh pegunungan dan ladang. Suara itu seperti desahan kematian, dan untuk sesaat, tentara barbar yang tak terhitung jumlahnya diliputi rasa takut. Jenderal Lee, kita tidak bisa hanya menunggu ditembak musuh. Ayo cepat, ayo kembali dan bawa pasukan kembali untuk menyelamatkan raja. Puding bergegas menghampiri Li Yanhong, sebuah anak panah menancap di masing-masing lengannya yang kekar, ekspresinya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Tidak. Li Yanhong membuka mulutnya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, panah yang tak terhitung jumlahnya kembali berjatuhan. Keduanya buru-buru menghindar, tetapi sebuah panah mengenai kepala kuda Li Yanhong. Kuda itu segera meringkik kesakitan, menjatuhkan Li Yanhong ke tanah. Jenderal Li. Puding dengan cepat menarik Li Yanhong ke atas. Wajah Li Yanhong pucat pasi. Melihat rentetan panah yang bertubi-tubi, secercah rasa takut melintas di hatinya. Dia berkata, mundur dulu. Seseorang, segera kirim pesan ke markas utama dan minta mereka mengirim pasukan untuk menyelamatkan kita. Dia benar-benar menyesalinya saat itu juga. Dia sudah memahami pikiran Li Tu. Kepung kota dan serang pasukan bala bantuan. Tempat ini adalah lokasi penyergapan yang sempurna. Dengan menjebak Raja Ali di lembah bagian dalam, berapapun jumlah orang yang datang dari lembah luar, mereka akan dibunuh oleh para pemanah dari kedua sisi. Ini bukan dua lembah, ini jelas dua jurang menganga. Raja Ali hanya dapat diselamatkan dengan mengerahkan pasukan besar untuk menyerang gunung dan memusnahkan semua pasukan musuh di sana. Menarik. Seketika itu juga, para jenderal di sekitarnya angkat bicara serempak, mereka buru-buru berbicara. Tentara itu mundur dengan tergesa-gesa. Namun, hanya dalam beberapa saat saja, hampir setengah dari 40.000 orang yang dibawa Li Yanhong tewas. Hanya tersisa sekitar 20.000 orang. Para barbar, setelah kehilangan baju sirah dan senjata mereka, melarikan diri dari lembah dalam keadaan kacau balau, tubuh mereka babak belur dan memar, semangat bertempur mereka benar-benar hancur, pemandangan yang benar-benar menyedihkan. Dasar pencuri, jangan kabur. Tepat saat itu, teriakan keras tiba-tiba terdengar. Debu mengepul di depan saat pasukan menyerbu maju. Pemimpinnya, yang memegang pedang bulan sabit naga biru, tampak bersemangat dan matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Jenderal He Sen, jenderal yang bagaikan elang, telah menunggu di sini sejak lama. He Sen memimpin 10.000 prajurit infanteri dalam serangan. Sialan, musuh memasang jebakan. Ekspresi Puding Wei berubah drastis. Jangan takut, musuh tidak lebih banyak dari kita, mari kita berjuang keluar. Li Yanhong menghunus pedangnya dan berteriak. Jantungnya kembali berdebar kencang. Semua ini semakin membuktikan satu hal, kegagalan Li Tu hanyalah jebakan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Kita harus segera bertindak, atau semuanya akan berakhir. Kedua pasukan itu bentrok. Membunuh. Bunuh semua orang barbar. He Sen memimpin pasukan Qian. Ketika kedua pasukan bentrok, pasukan api merah segera menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. 20 lebih prajurit barbar menyerbu maju, sementara pasukan api merah lawan, dalam barisan 10 orang, menyerang serempak dengan tombak panjang. 7 atau 8 prajurit barbar ditikam hingga tewas. Tepat ketika prajurit barbar lainnya hendak bergerak, 10 prajurit api merah mundur serentak. Di belakang mereka, 10 orang lainnya melangkah maju, memegang tombak panjang, dan ikut menyerang. Proses ini berulang terus-menerus, dengan tertib sempurna, tanpa sedikit pun kekacauan. Saat ini, pasukan api merah ibarat mesin penggiling daging, setiap prajurit barbar yang berhadapan dengan mereka hanya akan mengalami satu hasil. Mati. Dengan tingkat organisasi dan koordinasi yang tinggi, mereka tidak gentar bukan hanya saat menghadapi tentara barbar yang telah kehilangan semangat bertempur dan hanya ingin melarikan diri, tetapi juga saat menghadapi musuh yang 3 atau 4 kali lebih besar dari mereka. Tidak. Ekspresi Li Yanhong berubah drastis setelah melihat pemandangan ini. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Bagaimana mungkin musuh memiliki koordinasi seperti itu? Dibandingkan mereka hanyalah gerombolan yang tidak terorganisir. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari pasukan api merah? Dia merasa getir di dalam hatinya. Sudah berakhir, kita telah meremehkan pasukan api merah. Dia dipenuhi penyesalan yang mendalam. Namun, ia juga bingung, mungkinkah ini benar-benar pasukan api merah Li Tu? Bagaimana mungkin ia mengubah sekelompok petani menjadi prajurit seperti itu hanya dalam 2 bulan? Semua ini sungguh tidak bisa dipercaya. Saat itu Li Yanhong sedang diserang oleh He Sen dan anak buahnya. Perkemahan Gunung Baiyue Lingyang. Mereka telah mendirikan perkemahan, dan Jenderal Barbar Chen San telah memimpin pasukan berjumlah 50.000 orang untuk ditempatkan di sini, mengincar wilayah barat daya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Jenderal Li. Kita semua menunggu untuk memasuki wilayah barat daya. Di dalam tenda komando, seorang jenderal menggerutu. Seandainya bukan karena kecelakaan yang menimpa raja, mereka mungkin sudah menikmati segala kemewahan di wilayah barat daya. Jangan khawatir, pasukan di barat daya telah runtuh. Hanya masalah waktu sebelum kita memasuki wilayah barat daya. Tidak akan lama lagi Yang Mulia akan kembali. Ya, sekelompok orang tua, lemah, sakit, dan cacat dari barat daya, mencoba menghentikan kami.
Sungguh menggelikan. Kurasa sudah waktunya raja kembali. Yang lain juga ikut berkomentar. Gunung Lingyang sangat cocok untuk berkemah. Vegetasinya rimbun dan banyak hewan liar. Menurutku, kenapa kita tidak mengirim prajurit ke gunung untuk berburu, melakukan tarian barbar malam ini, dan menuju ke barat daya besok? Seorang jenderal barbar angkat bicara. Yang lain juga menyatakan persetujuannya. Hah, ada apa ini? Kenapa aku mencium bau seperti kembang api? Pada saat itu, seorang jenderal dengan indera penciuman yang tajam tiba-tiba angkat bicara. Laporan. Seorang prajurit barbar tiba-tiba bergegas masuk ke tenda komando, wajahnya dipenuhi kepanikan, dan berteriak, "Para jenderal, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Api, Gunung Lingyang terbakar."